Mungkin minggu lalu KPI lagi off, kemudian 2 minggu yang lalu gue yang off, gue nggak datang, gue izin ke Bang Rijal, gue DM dan langsung dibalas loh. Gila, bahkan gue di fallback, gokil gak sih? Gue di fallback ke Bang Rijal gitu loh. Gue 6 kali hadir tapi muka gue nggak ada. Gue juga pengen diajak di acara Santini Jebret Media, dan siapa tahu gue diajak di acara DPI Muda. Itu kan maksimal 30 tahun kan, tapi umur gue baru 30 bang, bener. September kemarin masih. Ya, berarti gue nggak bisa bang. Gerardo yang baru datang berapa kali udah diundang bang, gue nggak diundang. Jebret, lu umur berapa bang? Umur lo? Oh 24. Gue juga masih baru 30 bang, September kemarin, tapi nggak ada yang ngucapin bang. Ya, bukan berarti berkorelasi langsung. Maksudnya lo buang Sancho dan lo buang Ronaldo, makanya MU jadi begini. Sementara yang ditangkap oleh netizen, kayaknya termasuk Justin juga. Makanya notifikasi gue tuh rame banget tuh. Ini apa sih, gue tiba-tiba notifikasi gue rame gitu kan. Ternyata Justin menjawab. Apa nih lucu nih? Salah. Ben White tolol. Apresiasinya kalian masih tetap ada bersama kita, itu artinya apa? Kalian masih suka sama kontennya, walaupun komennya gue tahu ini nih nggak ada Coach Justin, berarti gue mau nonton, ataupun sebaliknya. Karena yang perlu kalian tahu, kita tetap butuh Justin ya, bro. Mas siapa namanya? Nama saya Joshua, saya anaknya autis. Oke. Khusus. Oke, keren. Mau ngasih opininya soal bola? Saya. Oke, boleh kalau gitu kita kasih tepuk tangan dong. Long story short, gue kenal sama Bang Valen tuh di momen itu. Di momen gue jadi muridnya dia. Muridnya banyak. Dan waktu itu bayar kurang lebih satu angkatan tuh kurang lebih belasan sampai 20-an gitu ya. Bang Valen setelah itu gue lulus dari situ, Bang Valen nge-build Jebret Media besar dan lain-lain gitu. Pada satu kesempatan gue ketemu lagi sama Bang Valen, dan Bang Valen tuh inget gue. Oke, kita mulai dulu dengan sambutan dari ketua harian kita. Boleh dong kita tepuk tangan untuk Starboy kita yang gak boleh ditinggal sendirian kalau malam. Jangan sampai pokoknya. Ini dia Rizal Pahlavi. Thank you Dazuf, MC andalan, dan hari ini gantian ya MC-nya, tadinya si Dio udah dapet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah rame dan ada beberapa wajah-wajah yang sebelumnya udah pernah ikut di pekan pertama, pekan kedua sempat hilang setelah itu, tapi akhirnya udah balik lagi. Makasih yang udah datang, dan buat yang konsisten selalu hadir juga makasih banyak udah terus ikutan di komunitas Pandit Indonesia. Gue sangat-sangat mengapresiasi hal itu. Tepuk tangan buat kalian semua yang selalu konsisten datang. Makasih juga buat Abang Valen yang hari ini lagi berhalangan hadir, tapi di sini ada Mas Aryo yang selalu konsisten mantau kegiatan komunitas Pandit Indonesia. Mas Aryo, mantap. Setelah itu ada tim produksi yang selalu standby, yang sekaligus mohon maaf kalau kita repotin dengan kegiatan ini, tapi gue yakin ini kegiatan yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi gue sangat-sangat mengapresiasi hal itu. Oke, sambutan dari gue, ini pertemuan kita setelah libur sepekan ya, atau artian 2 minggu kita nggak ketemu. Bisa dibilang ada rindu-rindunya lah nggak ketemu sama kawan-kawan dari komunitas Pandit Indonesia ini. Ada banyak yang kejadian dalam sepekan terakhir. Kita ngadain Jebret Media Awards tentunya ya, tapi itu acara apresiasi yang sangat luar biasa banget. Dan seperti yang gue pernah bilang di pembukaan gue pertemuan KPI kedua kalau nggak salah ya, kalau karakter dari Jebret Media itu kita milih ngelakuin hal kayak gitu bukan karena itu perkara mudah, tapi justru karena itu perkara sulit. Buat mengapresiasi total 21 nominasi, kita milih buat ngelakuin itu. That's why itu karakter dari Jebret Media. Kita nggak milih itu karena itu hal yang gampang, tapi justru karena itu hal yang sulit untuk mengapresiasi atlet-atlet di Indonesia ini. Dan itu acara yang kita tahu nggak gampang ya buat ngedatengin STY ke suatu acara kayak gitu. Jadi kita full all out support
nggak ngaruh gue tetap all in buat STY karena kita akan menyambut pertandingan-pertandingan timnas lagi di pekan depan. Sekaligus gue mau nyampein untuk tema minggu depan kita akan bahas timnas lagi. Makanya biar bisa sejalan lah, tegak lurus sama pertandingan-pertandingan timnas. Jadi untuk hari ini nggak ada tema besarnya. Gue membebaskan lu kalau mau bahas sepak bola nasional oke, mau bahas sepak bola dari Eropa juga boleh banget. Jadi dari gue rasa itu gue ngasih ini aja, ngasih sesuatu info seperti itu aja. Jadi kalian kalau mau bahas tim favorit kalian boleh, kalau mau bahas timnas juga boleh, atau mau ngasih pandangan kalian soal Jebret Media Awards juga boleh banget, karena kita akan sangat terbuka untuk mendengar pandangan dari kalian itu semua. So, gue gak mau berlama-lama lagi karena ini panggungnya buat kalian. Jadi gue kembaliin lagi ke Dazuf. Silakan Dazuf. Thank you semuanya. Terima kasih Bapak Ketua Harian kita. Minggu kemarin ada yang nonton Jebret Media Award? Boleh tepuk tangan? Ada yang nonton statement dari Pak Ifni? Ada, tepuk tangan boleh? Banyak yang nggak nonton juga ya? Itu yang bikin kita diajar habis-habisan kemarin. Dan minggu yang lalu, karena nggak ada, 2 minggu yang lalu gue juga nggak datang, tapi gue nonton videonya. Dan di sana Bang Valen bilang kalau Dava ini cuman MC biasa, pakai kacamata, rambut belah pinggir. Malam hari ini gue mau membuktikan itu semua kalau itu semua salah. Gue udah bukan belah pinggir lagi. Ya malam hari ini. Kalau ini Pak Ifri. Oh iya. Ada lagi. Apa nih lucu nih? Salah. Ben buat tolol. Di sini ada yang sering nontonin kontennya Coach Justin, boleh tepuk tangan. Ada yang dombanya Coach Justin? Ada satu doang ya. Tapi gue salut banget ya sama Coach Justin ini. Kenapa? Karena ini pandit walaupun kalau kita lihat di channel manapun sama semua apa yang diomongin, tapi viewsnya selalu nomor 1. Gue bisa bilang. Coba gue respect, boleh tepuk tangan lu buat Coach Justin dong. Salah satu yang pernah gue tonton adalah ketika di sebuah podcast gitu, kalau dia ini cerita sebenarnya awalnya dia ini bukan pengen jadi seorang pandit, tapi dia ini pengen jadi polisi. Ada yang tahu ceritanya? Tapi untung ya, Coach Justin ini nggak beneran jadi polisi teman-teman. Apalagi di Indonesia. Kenapa? Karena bayangin aja nih, dia jadi polisi di Indonesia gitu kan. Ada orang naik motor putar balik gitu kan. Sini lu kardus. Lu tahu nggak apa salah lu? Iya Pak Polisi, saya nggak pakai helm. Lu mau bawa SIM, mau pakai helm, tapi kalau lu lawan arus, you still gue tilang. Oke, langsung aja kali ya. Boleh tepuk tangan buat gue. Gue udah effort loh ini loh. Gue udah effort. Langsung aja. Kita mungkin biar lebih berisi, mungkin untuk mengawali KPI kita pada malam hari ini, kita mau dengar dulu kali ya dari pandit kita yang semalam juga habis siaran ya Om ya. Liverpool bolonya. Ini briefing dari Bang Abrar tadi. Udah Om Basari dulu. Iya tadi. Oke, kita gimana Om? Yang lain dulu. Oke. Nanti bakal ada waktunya deh buat Om Haryo. Tadi gua udah dapat juga list yang bakal maju hari ini. Tapi kayaknya kalau bukan orang kita dulu agak kurang kali ya. Kan gua host magang. Host magang kan gak cuma gua gitu kan.
Boleh dong kita sambut. Ini yang pertama kali bakal ngasih opininya, ngasih argumennya di komunitas Panit Indonesia. Boleh kita tepuk tangan untuk Faye Favi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pasti bisa kopi. Sebelumnya gue pengen nanya sama Dava, lu nyiapin dari kapan? Udah gue beli Shopee kemarin. Emang dia tuh ternyata ya. Sebelum itu perkenalkan, nama gue Faye Favi. Gue salah satu host magang juga, rekan dari Dava juga. Awalnya datang dari CAF Commentator Challenge, walaupun memang tidak masuk ke dalam top 4. Namun alhamdulillah karena memang mungkin jalannya akhirnya diberi kesempatan oleh Jebret Media untuk berada di sini untuk mengisi acara-acara yang sekarang berada di Jebret Media. Salah satunya di DPI Muda, pernah jadi co-host juga di DPI, live reaction juga pernah. Alhamdulillah ini sebuah kehormatan juga buat saya, terutama buat background yang mungkin ini gue sih di sini pengen sharing aja karena memang ini pengalaman mungkin yang belum pernah tersampaikan. Jadi mungkin bisa buat jalan teman-teman juga nantinya, siapa tahu ingin berada di Jebret Media ataupun di media-media lain nanti untuk memberikan pendapatnya, untuk memberikan opininya. Jadi kita sharing bareng di sini. Jadi sebelumnya gue itu sebenarnya adalah seorang shotcaster. Jadi gue datang dari game PUBG Mobile. Perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya, walaupun memang gue ngikutin sepak bola karena memang sedari dulu, sedari kecil gue memang nyaksiin sepak bola. Manchester United jadi fans favorit saya. Ada yang ngefans sama MU nggak? Terima kasih Rehan. Tadi sempat ditanya sama Dava, tim yang menang siapa hari ini? Tepuk tangan. Tim yang kalah siapa hari ini? Tepuk tangan. Gak ditanya, yang nggak main mana? Gitulah, akhirnya gue karena nonton MU dari kecil sampai akhirnya gue sangat-sangat interest banget sama sepak bola. Tapi walaupun memang tidak bermain sepak bola, gue akhirnya melihat dari sisi yang lain, dari sisi gamenya. Nah dari situlah gue mulai belajar banyak, dari situ mengerti bagaimana adanya bahasa-bahasa yang mungkin kurang kita kenal. Contohnya kalau misalnya mungkin ada yang main FM teman-teman, Football Manager. Gak ada yang main ya? Wah susah juga nih. Nggak nyambung nih artinya kalau gue ngomong nih. Biasanya kan ada bahasa-bahasa yang cukup unik yang biasa kita tidak tahu ya. Ada advance forward, ada poacher, ada inside forward. Gue banyak belajar dari situ akhirnya sampai akhirnya dari adjust dari PUBG Mobile menuju ke sepak bola cukup mudah karena memang gue bermain game sepak bolanya. Jadi salah satu poin penting yang bisa diambil adalah selalu konsisten dengan apa yang kalian kerjakan. Karena memang di saat gue bermain game, gue mengikuti terus perkembangannya seperti apa, mulai dari pemain, mulai dari statistik dan lain-lain. Gue akhirnya mengerti, oh iya ternyata memang ilmu-ilmu itu akhirnya terpakai sekarang. Pembahasan tentang Asaidi di FIFA 14 yang dibeli Liverpool hanya melihat stats dari FIFA, kita juga merasakan akhirnya, oh iya ternyata kencang doang di game, ternyata pas main ternyata nggak kencang-kencang amat. Jadi memang informasi-informasi seperti itu yang ternyata bisa membawa gue alhamdulillah berada di sini. Dan satu lagi, gue selalu ingin melihat hal-hal baru ini dari sisi yang lain. Mungkin ada orang yang melihat kalau misalnya dari sisi game, mereka hanya melihat dari tim, player, ataupun coaching staff. Tapi gue selalu melihat dari sisi yang lain. Akhirnya gue coba adjust, gue coba untuk masuk ke sisi fisioterapi. Karena memang jarang sekali di dunia e-sports ini memperhatikan sisi kesehatan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan sepak bola, kita sudah tahu sendiri before match, after match, pastinya akan banyak sekali treatment yang dilakukan kepada sang atlet. Nah, berbanding dengan e-sports yang memang sangat sulit sekali kalau kita ngelihat. Bahkan praktis hanya ada satu tim yang baru menggunakan fisioterapi ataupun coach performance. Ini yang menjadi salah satu hal yang menjadi concern buat gue. Dan gue juga melihat di sepak bola terutama di Indonesia masih sulit sekali untuk mencari fisioterapi. Karena kebetulan gue punya rekan fisioterapi, dia sempat di Persib lalu pindah ke Prawira. Banyak sekali over-over yang didapatkan oleh dirinya di saat Liga 2 sedang berjalan. Artinya apa? Artinya memang dari sisi kesehatan, dari sisi pemeliharaan sang atlet ini masih sangat kurang di Indonesia. Jadi mungkin ini concern yang harus kita bangun secara bersama-sama, topik yang juga sangat bisa untuk dibahas. Karena balik lagi kalau kita ngomongin Sintayong di saat datang ke sini, hal yang paling diperhatikan adalah fisik. Fisik itu bisa dibangun melalui fisioterapi. Jadi hal-hal seperti itu yang memang coba untuk gue ngelihat dari sisi lainnya.
sehingga gue bisa akhirnya bisa melihat ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu baru yang akhirnya bisa membawa gue berbicara di sini sekarang juga sebagai salah satu host magang dari Jebret Media. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kita bisa sharing juga, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu ilmu juga nanti ke depannya. Siapa tahu teman-teman ada yang memang bercita-cita untuk menjadi pandit. Mungkin salah satu poin dari gue adalah selalu pandang apapun itu dari POV drone. Dari atas, dari 360 derajat. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi, namun selalu melihat masalah dari sisi yang lainnya juga. Terima kasih banyak. Selamat malam. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat Favi. Jangan lupa juga karena kita berdua megang program di Jebret namanya DPI Muda. Jadi buat teman-teman kayak kemarin Raihan juga udah sempat ngerasain panggungnya DPI Muda, mantap. Jadi siapa tahu teman-teman yang di sini ngasih argumennya cocok sama kita gitu kan, bisa kita kasih panggung juga di DPI Muda. Dan yang pasti buat teman-teman, jangan lupa pesen dulu di Pasti Bisa Coffee. Ini yang paling penting ya. Pesen bayar sendiri tapi nggak kita yang talangin ya. Lanjut. Tadi udah dapat list ya beberapa. Ini gua acak kali ya. Pandit yang satu ini berasal dari Priok. Wih, oke. Sering juga tampil, ini mungkin udah beberapa kali dia menampakkan kaki di Pasti Bisa Coffee di komunitas Pandit Indonesia. Untuk itu langsung aja kita panggil, ini dia Timothy dari Priok. Oke, selamat malam semuanya. Aduh, senang bisa kembali di tempat ini, bisa ngeliat kita semua bisa kumpul lagi. Suatu kebahagiaan buat saya pribadi. Jujur, kalau di flashback yang pertemuan kemarin, beberapa teman ada yang ngeliat saya di YouTube. Kenapa sebenarnya saya waktu ngomong di sini tuh agak gagap ya, karena teman saya pada komentarin, lu ngomong di sini tumben lu kayak orang tolol ngomongnya, malu-maluin gitu. Di situ saya belajar apa kita kalau ngomong itu kalau di belakang kamera mungkin kita enjoy biasa aja, nggak kayak pertemuan sebelumnya lebih relax. Kalau ngomong di kamera sekarang bukan cuma refleksi ke diri kita sendiri, tapi kita juga bawa nama media kan. Jadi kalau misalkan kita ngomong yang kurang berkenan, apalagi kemarin tuh ada satu momen di mana saya ngomongin tentang legenda sepak bola Indonesia, itu saya bingung tuh mau bahas atau enggak, karena takutnya saya jujur takut dibully juga saya. Apalagi kan teman saya juga dari Papua kan, takutnya kita kontroversi, takutnya saya dibully situ. Itu beneran saya tuh belajar banyak itu loh dari sini. Belajar ngomong yang sepatutnya gitu loh. Mungkin apa yang saya ngomongin itu fakta, tapi saya jujurnya belum siap untuk akan hal itu. Mungkin lambat laun saya mencoba belajar mental ya, bagaimana berkata sejujurnya fakta, tapi ya lu harus berani gitu. Jangan takut untuk dibully, apapun yang terjadi selama lu ngomong bener lu harus berani gitu. Ya. Terus yang kedua sih mau bahas yang Jebret Media Awards. Saya kemarin nonton yang apa namanya? Oh, yang ini voting siapa tuh? Lucy Wiryono tahu nggak? Tahu. Nah itu saya voting dia. Kenapa? Mungkin kalau voting di sini sifatnya yang paling populer. Jadi mungkin orang-orang pada nilainya yang siapa tuh namanya yang terpilih, lupalah namanya. Kenapa saya pilih Lucy Wiryono? Karena saya menilainya bukan cuma dari favoritnya, dari populer doang, tapi dari segi tingkat kesulitannya. Kenapa? Di situ dia seorang wanita. Saya udah ngikutin Lucy Wiryono dari SD. Saya dulu nonton sama bapak saya, selalu nonton MotoGP setiap Sabtu Minggu, qualifying sampai Grand Prix-nya. Dari zaman Rossi sama Casey Stoner, dari Rossi sama Jorge Lorenzo, Dovizioso, sampai sekarang pada akhirnya Marquez jadi yang terdepan, walaupun kemarin yang juara Jorge Martin ya. Di sini kemarin ada yang nonton MotoGP atau ada yang langsung nonton di Mandalika? Nggak ada ya. Ya paling gitu sih.
Lucy Wuryono itu tuh dari dulu sampai nggak tahu ya, kalau sekarang kayaknya udah nggak ada lagi ya. Lucy Wuryono itu wanita tapi dia bisa tahu detail-detail tim, detail dari spare part, dari strategi permotoran. Dia tuh jago banget itu. Kalau misalkan yang juara itu yang dapat nominasi, ya oke lah, Indonesia ini memang budayanya olahraga bulu tangkis ya. Jadi ya kayaknya mau cewek mau cowok semuanya pada paham lah ya soal yang strategi gitu. Tapi Lucy Wuryono itu keren. Saya selalu ngikutin dia tuh perputaran rider, pergantian rider dari silih berganti, pergantian tim. Itu Lucy Wuryono itu salah satu yang saya panutan lah. Mulai dari pembawaannya yang asik gitu loh. Cewek tapi nggak kaku, apalagi soal olahraga maskulin ya, olahraga motor gitu loh. Terus yang kedua, terus yang ketiga saya mau bahas tentang timnas. Timnas, saya yakin Bahrain bisa minimal 1 poin lah. Bahrain bisa 1 poin, China bisa 3 poin. Hari ini teman saya dari Shenzhen, China, mungkin ada yang tahu kah? Nggak ada yang tahu. Iya, dia teman apa, bukan teman sih, saudara saya, sepupu saya asli itu dapat tiketnya langsung buat nonton di Qingdao, China, ya Qingdao ya. Oke. Saya sempat pengen ikutan, cuman sampai sekarang ternyata tabungan saya nggak cukup. Saya pengen nonton langsung sambil liburan ya. Saya pengen banget rasanya liburan ke luar negeri gitu loh. Tapi ya apa ada ya, tabungan belum cukup lah. Tapi yang mau saya highlight ini ialah amunisi yang ada di Indonesia saat ini ya. Amunisi kayak Miss Hilgers sama siapa satu lagi, Renders. Saya yakin 2 pemain ini punya nilai tambah di tim ya. Apalagi di pemain belakang ini udah makin padat sih. Mulai dari Idzes, Wahyu. Idzes, 3 kayaknya kalau untuk back lawan China kita harus full menyerang ya, karena Iya. Karena apa namanya, kalau China itu saya perhatiin kalau untuk penyerangan itu kurang terkoordinasi ya. Apalagi waktu kemarin kalah lawan lawan Arab Saudi di kandang sendiri itu pure kalau koordinasi penyerangannya kurang bagus. Sebenarnya mereka bisa menguasai perjalanan pertandingan ya, tapi sayangnya mereka dalam final third-nya mereka kurang bisa manfaatin. Tapi kalau Indonesia saya yakin di counter attack-nya saya percaya sama Orad Mangun bisa hajar itu back-backnya. Karena kalau waktu berkaca lawan Australia, murni mungkin backnya waktu kita lawan counter attack kita nggak bisa tembus 1-on-1 sih. Kita kalah di back, kalah di postur. Orad Mangun yang gede aja posturnya bisa kalah juga by 1. Ya saya pikir itu sih jadi acuan kita buat lawan China. Paling itu sih, paling pertemuan terakhir kita lawan China itu seri di Indonesia 1-1. Ada yang masih inget gak? Masih. Yes, bener. Keren. Iya, sama Wulei ya, striker China ya. Iya, Wulei. Ya itu sih, saya percaya bisa raih poin penuh di Qingdao. Saya percaya itu karena kita berkaca dari pertandingan sebelumnya, udah lama banget sih, 2015 kalau nggak salah ya. Itu 1-1. Waktu kita kandang ke China, kita kalah 1-0. Jadi saya percaya untuk amunisi yang sekarang kita bisa target raih poin penuh, minimal 4 poin bisa kita dapetin. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Timothy dari Priok. Itu dia tadi udah ngomongin banyak banget, ngomongin timnas, ngomongin soal Jebret Media Award juga. Dan kayaknya gue semangat banget mas ya, gokil. Mau maju juga mas? Perkenalkan dulu. Belum, gue prison udah langsung maju. Oke, coba dari mas siapa? Perkenalkan dulu ya. Kita ngobrol dulu. Mas siapa namanya? Nama saya Joshua, saya anaknya autis. Oke. Khusus. Oke, keren. Mau ngasih opininya soal bola? Saya. Oke, boleh kalau gitu kita kasih tepuk tangan dong.
Maaf ya, ini saya harus bawa HP dulu. Oh iya. Selamat malam semuanya. Maaf, nyala. Selamat malam semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Joshua, umur saya 26 tahun, saya asal Depok. Saya akan membahas mengenai pertandingan Liga Champions kemarin. Nah, di mana Bayern Munchen sama Real Madrid yang salah satunya digadang-gadang jagoan di Liga Champions kalah. Kalahnya Madrid kalah sama Lille, sama satu lagi Munchen kalah juga sama Aston Villa. Munchen kalah sama Aston Villa. Karena kenapa saya alasan gabung di Jebret Media Team, karena saya hobi sepak bola. Hobi sepak bolanya dari waktu kapan? Kelas 1 SD sampai sekarang tidak pernah absen dari sepak bola. Saya bercita-cita jadi pembawa acara sepak bola suatu saat nanti. Karena saya penggemar sepak bola dari saya kelas 1 SD itu Liga Champions sama Liga Serie A. Jadi Liga Champions itu dua jagoan, favorit di Liga Champions harus kalah di laga kedua. Madrid dan juga Bayern kalah, sementara City masih unggul. City digadang-gadang jadi favorit, dia unggul. Karena Madrid 3 minggu ke depan lawannya adalah finalis sama musim lalu Dortmund. Karena mengingat pertemuan Madrid sama Dortmund itu waktu final kemarin dia kalah waktu di London. Ini pembalasan 4 bulan lalu. Kita sering membalas. Nah, kemudian untuk Serie A nih, kita cek dulu Serie A. Nah, untuk Serie A sendiri itu partainya sementara Napoli masih unggul. Kita nggak tahu ya Serie A sampai akhir musim itu gelar milik siapa. Kemungkinan Inter terbesar, Juventus kedua, sementara Lazio ketiga, Napoli keempat. Milan ke Liga Malam Jumat musim depan. Liga Malam Jumat. Berarti Inter yang juara, runner up-nya Juventus. Lazio di urutan 3, Napoli di 4. Berarti Juventus. Berarti untuk Liga Inggris kita nggak tahu nih soal MU. MU sekarang lagi buruk-buruknya, di tengah Ten Hag-nya yang lagi buruk. Mungkin Ten Hag kalau jika kalah lagi lawan Aston Villa, maka saat international match Oktober nanti kita udah dapat nih penggantinya, klunya siapa? Misalnya ada Allegri lah, Zidane atau Jurgen Klopp yang paling untung. Nah, untuk masalah timnas Indonesia dari luar negeri, kita ke dalam negeri dulu. Minggu depan, soalnya timnas U20 sudah amankan 1 tiket ke Piala Asia langsung. Di mana timnas U20 satu dekade dia main di Piala Asia U20 lewat babak kualifikasi. Walau 2016 sempat absen karena dia sanksi FIFA. Kita berharap timnas U20 dapat hasil maksimal di Cina Februari nanti. Hasil maksimalnya. Mungkin yang untuk yang U20 yang timnas seniornya minggu depan akan berangkat ke Bahrain dan Cina. Berarti Matt Silgers dan juga Eleanor Reinders sudah dinaturalisasi, sudah bisa diturunkan pas lawan Bahrain dan Tiongkok. Mungkin akan kehilangan Hafner lah, atau kehilangan si Ramadan yang tak dibawa karena satu lain hal sudah ada pemain naturalisasi. Kemungkinan besar back yang diturunkan antara laga lawan Bahrain Indonesia kemungkinan ada Hernando Ari, Rizky Ridho, Ferrari sama Wahyu. Kemungkinan Nathan Choe, habis Nathan, Ricky sama Egi sama Witan, Asnawi, Marcel sama Arhan dia akan diturunkan pas lawan Bahrain. Namun untuk lawan Cina, kipernya masih sama Hernando Ari. Kita berharap timnas kita bisa maksimal poin, sapu bersih di 2 laga lawan Bahrain dan Cina. Itu saja, terima kasih. Boleh sekali tepuk tangan buat fans Juventus kita dari Depok. Luar biasa, respect. Semoga cita-citanya jadi presenter bola tercapai ya Mas ya. Amin. Respect. Oke, sekali lagi gue mau ingetin buat teman-teman, jangan lupa beli dulu. Yang baru datang beli dulu di Pasti Bisa Coffee. Karena kalau nggak beli dulu nggak boleh kita ajak maju. Jangan ya. Oke, lanjut.
Selanjutnya, oh ini yang dari jauh dulu nih. Ini minggu depan, minggu kemarin kayak datang juga ya Mas ya? Jauh-jauh dari Bajo. Wes, jauh banget loh. Tiketnya aja berapa? Gaji UMR Jogja ya? Tiket pesawat dari Bajo ke tergantung musim. Oke, untuk itu langsung saja kita sambut. Ini dia, Andri dari Bajo. Cek. Baik, selamat malam semuanya. Senang bisa bertemu lagi. Perkenalkan saya Andri, salam sehat semuanya. Jujur pada kesempatan ini saya ingin sekali lagi mengungkapkan bahwa terima kasih untuk wadah yang luar biasa ini karena kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama karena saya yakin suatu saat nanti akan ada talenta-talenta terbaik yang lahir dari panggung ini. Amin ya. Oke, nah teman-teman, mungkin pertama saya ingin ngomongin Real Madrid ya, karena kebetulan saya salah satu tim saya yang kalah semalam. Karena jujur sebagai fans Real Madrid harus mengakui bahwa dan realistis bahwa memang jika dibandingkan musim lalu, Real Madrid musim ini perjalanan sedikit terjal lah, bisa dibilang lebih sulit dibanding musim lalu. Apalagi musim ini akan banyak kompetisi yang akan dilalui Real Madrid. Nah, kita lihat aja di La Liga misalnya di pekan awal musim ini, Madrid begitu banyak kehilangan poin, misalnya lawan Las Palmas, Mallorca, dan terakhir melawan ATM. Yang sebenarnya dua laga misalnya lawan Mallorca dan Las Palmas itu bisa dibablas lah dengan maksud kita bisa tempel terus tuh Barcelona, karena kemarin tuh kalah lawan Osasuna. Namun nyatanya ya kembali lagi, Real Madrid musim ini banyak faktor yang membuat mereka tampil tidak dalam performa terbaik. Misalnya kehilangan Toni Kroos ya, suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa Kroos telah memainkan peran yang cukup vital dalam beberapa musim terakhir. Sampai sekarang, ya Valverde misalnya yang digadang-gadang sebagai pengganti, nyatanya belum bisa, masih tampil angin-anginan. Belum lagi badai cedera ya. Hampir semua mungkin pemain Real Madrid di musim ini terkena cedera. Bahkan kayak Brahim Diaz, Bellingham yang diharapkan bisa menjadi tambal di lini tengah, justru dihantam badai cedera. Belum lagi yang trio lini depan kita yang masih bisa dibilang belum padu. Meskipun dalam beberapa pertandingan kita lihat mereka sempat kompak tuh, ada yang cetak gol, ada yang kasih assist. Tapi kembali lagi momentum kebangkitan itu diganggu sama cedera. Bahkan semalam tuh Mbappe sepertinya dipaksa tuh untuk tampil melawan Lille. Nah, di Liga Champions hal serupa juga terjadi teman-teman. Di dua laga meskipun Real Madrid menang satunya dan satunya kalah, justru dari kedua laga itu sebenarnya permainan di dua pertandingan itu Madrid tampil tidak dalam performa terbaik ya, tampil buruk sekali. Ya kita beruntung tuh menang lawan Stuttgart tuh. Dan puncaknya di tadi malam ya lawan Lille. Ya, praktis Madrid di babak pertama cuma punya 2 peluang, lalu baru menyerang tuh setelah menit ke 80-an lah. Praktis setelah misal ada Güler, Modric masuk, dan si Lille punya kiper yang menurut saya tadi malam berperan cukup penting. Dia melakukan beberapa penyelamatan. Nah, kalau ini Real Madrid tidak berbenah segera, maka bukan tidak mungkin ya musim ini bisa saja nihil gelar ya. Karena kedepannya lawan Dortmund, Liverpool, dan kalau nggak salah di La Liga juga akan bertemu dengan Barcelona yang notabene di La Liga mereka cukup konsisten untuk bermain. Jadi itu menurut saya realistis dengan performa Real Madrid musim ini, tapi saya percaya akan ada kebangkitan setelah momentum-momentum buruk di beberapa pertandingan ini. Lalu yang berikut terkait timnas teman-teman, mungkin di antara teman-teman akan lebih banyak membahas tentang segi permainan dan segala macam. Kalau saya seperti di pertemuan pertama kemarin, saya konsisten untuk menggaungkan literasi teman-teman. Kenapa? Ini penting teman-teman. Di tengah tren positif kita terkait timnas, ada satu hal yang mungkin kecil tapi sangat mengganggu, yaitu hal-hal non teknis. Nah, literasi yang saya gaungkan adalah bagaimana kita menjaga ritme ini sehingga persiapan timnas, tren positif ini tetap tidak terganggu teman-teman. Bayangkan teman-teman, sekarang tuh ibaratnya tuh Indonesia tuh dipandang oleh seluruh dunia. Bahkan ada yang rela datang jauh-jauh tuh nonton di GBK. Bahkan kalau nggak salah pertandingan kita itu disiarkan hampir di berapa negara gitu. Dan ini baru terjadi. Kalau sebelumnya kita itu dikenal karena pariwisata ya. Nah sekarang itu mindset sudah mulai bergeser bahwa oh kalau ngomongin Indonesia nggak hanya tentang pariwisata, nggak hanya tentang Bali, tapi sekarang apa? Ngomongin tentang sepak bola. Nah itu sisi positifnya. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak teman-teman semua, mari kita jaga
tren positif ini. Karena saya percaya ini panggung buat teman-teman kita, teman-teman pemain timnas kita untuk dilirik oleh klub dan tim-tim Eropa. Jadi kalau ada yang mengganggu, mari kita kawal bersama, jaga bersama bahwa siapapun yang membawa Panji Garuda adalah pemain timnas Indonesia. Bukan dari mana, bukan siapa, tapi pemain timnas Indonesia. Jadi jadilah fans yang bijak, jadilah penggemar penggila bola yang tetap mementingkan adab. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Andri dari Bajo. Fans Madrid ya. Yang menangnya karena penalti, kalahnya juga karena penalti ya. Satu kata buat Mas Andri. Satu kata. Jonathan David. Oh iya, dua kata. Berarti Mas Andri sekarang udah di Jakarta? Oh, for good. Stay terus di Jakarta. Berarti tiap minggu bisa datang ke sini. Gokil. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Andri. Oh, udah ada ajak teman juga. Nanti mau ikut ngomongin bola juga, Mas? Enggak ya? Oke, nanti minggu depan datang lagi ya, Mas ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, siapa dulu nih? Oh, ini dia. Ini yang terkenal dengan pantun dan kata-kata pastinya. Gue walaupun 2 minggu yang lalu gak datang tapi nonton videonya. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia, Dio dari Jakarta. Thank you, Dava. Oke, kita mulai dengan pantun terlebih dahulu ya, biar nanti makin membara gitu ya suasana di sini ya. Oke. Ke pasar membeli kentang. Habis membeli kentang membeli rompi. Terima kasih yang sudah datang, tepuk tangan untuk KPI. Balik lagi bersama KPI ya, Dava ya. Barang dia hanya di KPI, tempat pandit sering-sering dan juga happy-happy pastinya. Kali ini gua akan bahas mengenai Liga Champion. Liga Champion, ada 4 suku kata ya. Liga Champion. Kita mulai dari Li ya. Oh, 5. Pionnya nggak apa-apa, disetuin aja lah. Dimaklumin. Li, ada 5 klub yang benar-benar pesta pora. Kalau event musik kan, pesta pora yang membuat banyak gol kemarin. Ada Dortmund, City, Barca, Inter, dan Benfica. Di antara semua itu yang paling menarik tentunya pastinya yaitu Dortmund. Dortmund kenapa Adeyemi? Soalnya membuat kejutan banget. Soalnya dia mencetak banyak gol juga dan permainan Dortmund tuh benar-benar kolektif di luar dugaan banget. Lalu berikutnya ada Benfica. Benfica bisa menghancurkan pertahanan dari Giorgio Simeone dengan sadisnya, dengan 4-0-nya. Meskipun 2 golnya penalti kan ya. Lalu kita mulai lalu ganasnya kiper-kiper yang tampil di Liga Champion kali ini. Ada 3 kiper yang benar-benar jadi man of the match. Yang pertama pertandingan Brest yang 4-0 ya. Itu yang Jaka Bizot ya, bener nggak masalah yuk. ngomongnya Bizot ya. Bizot dia membuat Brest aman dari save dan juga Brestnya juga menang juga 4-0. Lalu ada Emil Martinez yang kelahirannya 2 September sama kayak sama gue sama Jebret Media juga. 2 September juga. Dia membuat Bayern Munchen kalang kabut, bahkan kalau mungkin si Gnabry nggak egois memberikan bola ke Harry Kane mungkin bisa ya sebenarnya 1-1 skornya, tapi Emil Martinez tangguh banget di sana. Lalu meskipun kalah tapi Maignan benar-benar menjadi pahlawan AC Milan ya untuk tidak dibobol lebih banyak lagi. Lalu ada Champion yang tampil kemarin Liga Champion itu ada Madrid, Milan, Munchen yang paling banyak jumlahnya. Kurang beruntung banget ya kemarin ya. Madrid seperti yang tadi Mas Andi bilang ya, agak maaf punten ya, agak berantakan mainnya.
Iya, berantakan banget, sedih banget. Endricknya mungkin masih labil mungkin ya, sama kayak permainan Madrid kayak masih labil juga sih. Lalu berikutnya AC Milannya juga, meskipun kemarin lawan Inter Milan cukup tangguh, tapi aduh kemarin kayak betul ya, Tammy Abraham dan Moratanya juga kurang pas juga. Lalu Munchennya juga, meskipun ganasnya Harry Kane, Harry Go mencetak banyak rekor juga, tapi kayak kesulitan banget nih untuk dapat Aston Villa, meskipun golnya emang si Neuer emang terlalu itu ya, terlalu brave banget ya untuk maju ya. Dan yang terakhir ada Pion. Beberapa pion kalau dicatur kan biasanya fungsinya nggak terlalu signifikan kan, cuma jalan satu langkah dan juga miring. Tapi meskipun satu langkah, para pionnya membuat anggapan miring yang ada di mereka salah. Ada Taremi, ada Rafinha, dan Rico Lewis. Taremi dapat dari Porto free gratis, tapi benar-benar bisa membuat kita sejenak sebagai Interisti melupakan Thuram dan juga si Lautaro. Lalu Rafinha yang pernah diejak sama Coach Justin, katanya apaan nih pemain nih Rafinha, gak amuradul dan lainnya, tapi benar-benar on fire banget, bisa menutup peran dari Ferran Torres, Lewandowski, dan juga si Yamal. Lalu Rico Lewis, awalnya gue khawatir sebagai pendengar Manchester City sih, kayak Walker kan udah tua ya, tapi Rico Lewis kayaknya bisa jadi itu dari heritage, jadi delegasi, jadi warisan yang baru untuk bek kanan dari Manchester City. Oke, kita tutup dengan pantun juga karena gua udah ya. Cinta itu indah. Cinta itu penuh kasih. Saya Jauh Dio Paul mengucapkan terima kasih. Thank you, Kapal. Dio dari Jakarta. Karakternya makin kuat, gokil dengan pantunnya. Tepuk tangan sekali lagi buat Dio. Ini buat teman-teman juga yang pengen maju ke depan, bisa nanti menghubungi dulu ke tim Jebret Media yang ada di belakang. Nanti bakal ke gue juga, nanti bakal gue present. Nah, selanjutnya karena tadi ada pantun dari Dio, gue gak mau kalah. Gue mau nge-present pandit kita selanjutnya dengan pantun juga. Ini datang dari Jakarta nih abangnya nih. Begadang semalaman nonton bola, nonton MU bikin gak bisa berkata-kata. Ini dia pandit kita selanjutnya, ada Erik dari Jakarta. Thank you Mas Dafa. Selamat malam buat penonton Premier League yang berbahagia. Menang kalah tetap harus happy, meskipun kalah sendiri. Tapi malam ini gue nggak mau ngetawain MU atau ngatain MU. Sorry. Karena sebagai pendukung Arsenal, gue merasa berempati sama keadaan MU sekarang. Kurang lebih kita pernah di posisi yang sama sebenarnya sama kayak MU. Kita kan kalau nggak salah Arsenal itu pernah 6 musim gak main di UCL tuh. Bahkan pernah 2 kali tuh di peringkat 8. MU udah 1 tuh. Tapi musim pertamanya Ten Hag itu kalian peringkat 3, jadi oke lah lumayan, tapi sebagai pendukung Arsenal gue ngeliat ada kesamaan antara keadaan MU sama Arsenal sekarang. Dulu gue pendukung Arsenal tuh mau nonton juga udah males banget, kayak ya ini udah pasti kalah lah kayak ini. Nggak ada yang bener gitu, nggak ada yang jalan di tim itu, pemainnya drama, taktiknya nggak jalan, mainnya lemes, dibantai sama City sama Liverpool tuh udah biasa. Kalau misalnya kita bisa imbang atau menang, itu baru kita kaget. Thank you. Cuma kita tetap menang sama Spurs, meskipun ujung-ujungnya di bawah Spurs juga sih, jadi nggak sekeren itu juga. Nah tapi di musim, kalau nggak salah di musim ketiganya Arteta tuh
Nah tiba-tiba di musim ketiga itu mentalnya tuh mulai naik. Lu ketinggalan, pas ketinggalan tuh bener-bener nggak loyo. Semua bola dikejar sama pemain. Mainnya bener-bener semangat banget. Sama Deadwoodnya kan juga dibuang-buangin tuh ya. Dia berani buang Ozil, Auba, Laka juga akhirnya dibuang tuh Nicolas Pepe, pemain-pemain paling mahal yang awal-awalnya perform tapi kemudian banyak drama tuh berani dibuang. Nah jadi gue lihat MU juga sebenarnya punya masalah yang kurang lebih sama. Jadi kalau soal taktik di atas lapangan ya namanya juga tim berebut peringkat 4 kan pasti banyak kekurangan ya. Lo nggak bisa ngarepin MU main kayak City atau Arsenal, lu mesti sabar sih. Cuma emang biasanya kekurangannya mungkin di pelatihnya ya. Cuma mungkin Ten Hag, kalau kata gue mungkin Ten Hag lu mesti asingin dulu ke Belanda kayak dulu Sancho. Lu suruh tuh ke coach yang sama tuh, bisa nggak tuh Ten Hag? Nah, aduh lupa gue, bentar. Ini azab ngatain MU. Karena ngatain MU, pandit maju ke depan lupa ngomong-ngomong apa. Nah jadi soal taktikal pasti banyak kekurangan, cuma kalau menurut gue sih yang lebih penting dari MU tuh pertama sebenarnya mental dulu sih. Gue kayak kemarin pas lawan Liverpool atau Tottenham, 2 pertandingan paling parah ya, lawan Liverpool sama Tottenham. Pas ketinggalan tuh loyo banget. Nah itu gimana? Kalau menurut gue sih itu kuncinya sih di mental. Itu dulu yang dibangkitin, baru lu ngomongin soal tactical, lu buang pemain-pemain Deadwood, baru yang lain-lainnya diberesin. Tapi lu harus fight dulu sih. Itu yang itu PR utamanya Ten Hag sih. Apakah Ten Hag out atau in? Ya sebenarnya kayak game lawan Crystal Palace itu kan ngotot banget mainnya, lawan siapa tuh, Brighton juga dia ngotot banget, cuma ya emang mungkin kurang beruntung aja sih gitu. Jadi ya tetap jangan bersedih, fans MU sabar aja, tetap happy. Seenggaknya lu masih punya timnas Indonesia yang gacor. Itulah pentingnya punya tim kedua. Tapi kalau misalnya ngomongin fans paling happy, menurut gua fans paling happy ini sekarang Barcelona. Main keren, nyetak banyak gol lagi. Kemarin kalah sama Osasuna tuh ternyata cuma emang faktor rotasi pemain. Itu kayak main pakai La Masia ya, Barca B. Udah menang besar, Ansu Fati main, Frankie de Jong juga udah balik, all good. Madrid kalah. Madrid sama Bayern kalah. Happy banget. Oke. Jadi udah sekian dari gue. Thank you. Sekali lagi tepuk tangan untuk Erik dari Jakarta. Tadi ada kata-kata ya dari Bang Erik ya, yang tadi sempat bilang beruntunglah fans MU masih ada timnas yang jago sekarang. Oke teman-teman, abis ini kita bakal lanjut lagi, tapi udah waktu untuk kita break terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang pengen, ini gue mau ingetin juga buat teman-teman yang pengen ngerokok tapi rokoknya elektrik boleh di dalam, tapi kalau mau rokok yang biasa di luar aja ya teman-teman ya. Takutnya ganggu sama teman-teman yang lainnya. Oke, nanti kita masih bakal balik lagi, yang pasti jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita di Komunitas Pandit Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Jadi setiap di KPI kita emang ada segmen break di mana teman-teman bisa manfaatkan buat ngobrol-ngobrol, buat networking gitu kan. Siapa tahu ada kemarin Yono ya udah tampil di Nalar TV ya. Yuno, iya sorry, Yuno. Jadi manfaatkanlah teman-teman, karena di panggung ini teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa diimpi-impikan juga. Kayak kemarin si Rehan debut juga di DBI Muda.
Tapi kita lanjut lagi teman-teman, kita buka dengan obrolan yang pasti berbobot ini. Dari pundit kita yang semalam habis siaran Liverpool Bolonya memandu kemenangan Liverpool ya. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Mas Sabto Haryo. Maksud lu gua gemuk apa berbobot bagaimana nih? Halo, apa kabar semua? Tapi gue nggak mau ngomongin Liverpool sih, gue ngomongin MU aja deh. Berhubung kayaknya 2 hari lalu ya, abis gue siaran DPI, tiba-tiba ada potongan di Instagram yang gue ngomongin Sancho sama Cristiano Ronaldo tetap bisa tampil bagus. Berarti kesalahan ada pada Ten Hag dengan apa yang terjadi di MU sekarang. Bukan berarti berkorelasi langsung, maksudnya lo buang Sancho dan lo buang Ronaldo, makanya MU jadi begini. Sementara yang ditangkap oleh netizen kayaknya termasuk Justin juga. Makanya notifikasi gue tuh rame banget tuh. Ini apa sih, gue tiba-tiba notifikasi gue rame gitu kan. Ternyata Justin menjawab dari tweet United Focus Indonesia kalau nggak salah. Mereka nge-repost apa yang ada di Instagramnya Jebret Media, terus dijawab sama Justin. Dia bilang gue kardus gitu. Ronaldo sama Sancho emang harus dibuang. Tapi kalau lo nonton tayangan fullnya di DPI, itu cuma contoh kecil aja menurut gue. Dan gue lebih melihat Sancho dan Ronaldo dipegang sama orang yang bisa megang mereka, tetap bisa kok perform. Itu mungkin inti gue itu. Bukan berarti mereka dibuang terus MU jadi jelek, bukan begitu. Cuman kalau korelasinya ke Ten Hag, apa yang dia ada di MU sekarang itu kan udah dia susun menurut dia. Yang menurut dia toksik dibuang, yang menurut dia pemain-pemain bagus dia ambil. Tapi apa yang ditunjukin sama MU? Nah, gue dalam 2 tahun terakhir, gue nggak ngelihat ada progres yang dibuat sama Ten Hag gitu. Mau dari sisi permainan, mau dari sisi hasil. Ngosok pertandingan dengan skor 3-0 ke atas, itu Ten Hag udah mengalami 10 kali. Sementara kalau kita lihat Mourinho cuma 2 kali. Si Van Gaal 2 kali juga, Moyes kalau nggak sekali 2 kali juga. Ini kan artinya pelatih-pelatih yang mungkin dianggap nggak lebih bagus dari Ten Hag, tapi nggak pernah kalah separah Ten Hag juga gitu kan. Artinya kan emang ada something yang menurut gua nggak jalan dengan MU di bawah Ten Hag gitu. Nah, lo sebagai fans MU, lo masih Ten Hag stay apa? Out. Karena kalau lo selama ini berlindung pada tim lo belum komplit, tim lo belum bisa gue susun tim gue sesuai apa yang gue mauin untuk bisa menjalankan skema gue gitu. Tapi sekarang kan udah komplit timnya. Ya masa iya lo nungguin Luke Shaw doang yang bisa mengubah tim menjadi pemenang gitu? Emang dia Mbappe, emang dia Haaland. Kalau satu orang striker yang maut ya bisa mungkin mengubah gitu. Tapi kan back kiri mau ngapain gitu kan? Mungkin sistemnya lebih jalan gitu, tapi kan impactnya gue rasa nggak akan seperti itu, karena emang menurut gue Ten Hag tuh emang nggak bisa megang ruang ganti, karena ini udah tim yang dia mau, udah 100% tim yang dia mau. Lo mau bicara kalau tadi komparasinya Arteta, oke, dia ngebuang Aubameyang, dia ngebuang Ozil, dia ngebuang Lacazette, impactnya ada kan di Arsenal. Lo lihat Arsenal sekarang kayak apa gitu. Dia bisa mempertanggungjawabkan pemain-pemain yang dia buang itu untuk menjadikan Arsenal seperti sekarang. Tapi kan itu tidak terjadi pada United. United ya gini-gini aja, nggak bisa main sistemnya. Gue juga nggak lihat dia mau sistemnya kayak apa. Sistem terbaik yang menurut gue adalah transition football, karena dia punya pemain-pemain cepat dan bisa mendeliver apa yang dia mau. Kebukti itu yang paling bagus buat MU. Tapi dia nggak pakai sistem itu gitu. Apa salahnya gitu kan? Dia main lebih deep di belakang, low block, tapi counternya mematikan. Di Premier League kan majority timnya kan mau untuk bisa ketarik
kalau kita main low block. Mereka mau untuk datang pressing, kesempatan untuk counter selalu terbuka. Kalau United memainkan strategi itu, karena yang penting sekarang kemenangan, bukan lagi lo mau memainkan sistem lo tapi nggak ada hasil gitu. Jadi ya mungkin gue mau menjawab gitu ya, bukan korelasi lo buang Sancho, lo buang Ronaldo jadi MU jelek, bukan. Tapi itu salah satu contoh di mana lo sudah membuang apa yang menurut lo toksik, tapi nggak jalan juga tim lo gitu. Makanya gue tetap menyalahkan Ten Hag. Orang mau bilang manajemen lah, Ineos baru 1 tahun mau ngapain gitu kan, nggak mungkin gitu kan langsung mengubah sesuatu gitu. Ya mungkin itu aja dari gue tentang United. Terima kasih Mas Aryo. Ada yang setuju dengan statement dari Mas Aryo? Tepuk tangan. Yang setuju sama statement dari Coach Justin, tepuk tangan. Gak ada. Berarti gak ada yang setuju kalau Mario kardus yang ada ya. Gue juga kaget itu baca di Twitter kan, dikatain kardus sama Mario loh. Serem banget bro. Oke, karena tadi Mas Mario ngomongin soal MU, mungkin habis ini bakal kita kasih kesempatan kali ya buat fans MU-nya, buat mungkin ada pembelaan gitu kan. Wes, udah pada tahu nih. Ini yang kemarin juga debut di DPI Muda, teman-teman. Jadi langsung aja kita sambut. Ini dia, Rehan dari Jakarta. Get up. Pressure ya, tadi dikasih tahu ya udah debut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum bahas bola, gue mau bahas Santini Jebret Media Awards yang dilaksanakan minggu lalu. Kebetulan gue punya kesempatan buat datang karena salah satu media partner, dan Bang Gerardo juga datang ya, foto sama Rizky Ridho. Hampir di tackle. Oh ya, sebelum ngomongin Santini Jebret Media Awards, di situ ada stand jersey Vintage 24 kalau nggak salah, dia jualan jersey timnas waktu itu. Terus yang dijual kalau nggak salah yang per isu ya mas ya, yang 1,2 juta. Tapi di acara itu ada Sinteyong, ada Rizky Ridho, dan ada Budi Piton, ada Budi Sudarsono. Maksudnya kalau gua kaya gitu, gua beli itu jersey, gua minta tanda tangan 3 pemain itu. Tapi kan saat itu akhir bulan ya, jadi gua ngelihat rekening dulu, kayaknya nggak bisa nih gua buat beli jersey dan minta tanda tangan. Tapi seenggaknya gua ada di acara keren itu, Santini Jebret Media Awards. Ini terima kasih. Tapi dari acara sekeren itu yang jadi highlightnya justru adalah statement yang membagongkan ya, agak keluar dari semangat acara itu, yakni salah satu statementnya adalah Sinteyong tidak bisa bahasa Indonesia kan. Itu saya kaget, Mas Sabto kaget, Bang Valen kaget, kayak semua orang kaget di situ. Cuman bagus, terima kasih. Saya lagi ya. Iya. Mau aja lagi. Tapi di situ gue berasa orang keren ya, karena gue duduk di meja bundar dan gue duduk sama Oki Rengga. Kenapa gue bisa duduk? Karena gue pernah ngundang. Jadi dia mungkin ada balas budi. Enggak, bercanda Bang Oki. Oke, di Santini itu kayak gini juga ya acaranya ya, rame dan dingin. Ya Allah, dingin banget. Kayak di sini AC-nya di sini aja, tapi di situ di ballroom kayak satu meja tuh ada satu AC mungkin ya. Jadi apalagi banyak perempuan-perempuan yang pakaiannya agak cukup terbuka, jadi cepet dingin. Tapi kan emang iya kan gak sih? Astagfirullah, pakai dress. Sudah kedatangan Roberto Di Matteo. Dengan parka Chelsea-nya. Aduh. Jadi ngeblank ini saya. Udah ya, segitu aja Santini Media Jebret. Takut saya lebih blunder lagi ya.
Saya lanjut ke timnas. Kemarin gue baru beli jersey Erspo di FX. Buat yang mau beli jersey Erspo ada di FX di lantai 7 kalau nggak salah. Pokoknya kalau udah nyium teater JKT48 naik lagi 2 di jersey Erspo. Dan gue masukkan jersey Erspo. Terus sepi tuh karena kemarin kan sekitar jam 7 jam 8-an lah. Jadi jam pulang kantor gitu, bukan jam peaknya orang nge-mall. Terus gue datang ada satu orang bapak-bapak yang udah beli gitu. Terus kan ini ada terobosan dari Erspo ya, ada player issue, ada supporter version, dan ada replika. Jadi ada tiga grade dan 3 perbedaan harga kan. Tapi kan itu semua ori ya. Terus gue lihat bapak-bapak di sebelum gue itu yang udah datang, dia nanya ke mbaknya, ini berapa mbak? 599, ini berapa? 1,2, ini berapa? 200 gitu. Ini KW ya? Kok bisa dia ngomong KW? Situ kan masuk ke toko Erspo ya. Terus bilang, ini KW ya? Dalam hati gue, wah. Maksudnya kalau bisa sih ngomong KW ke toko official gitu. Terus info juga ya, gue akhirnya beli yang replika karena uang gue nggak sebanyak itu. Jadi gue beli yang replika dan bisa pasang name set di FX tapi jam 12 siang sampai jam 6 sore. Gue waktu itu datang jam 8 dan katanya abang yang suka ngepres udah pulang, jadi nggak bisa ngepres jam segitu. Dan gue beli jersey timnas kenapa? Karena gue bangga banget sama timnas kita ya. Ada kedatangan 2 pemain baru, ada Matthew Hillers, ada Yano Renders, dan udah bisa dipastikan untuk main juga. Dan gue antusias banget nontonnya. Dan kalau nggak salah lawan Bahrain itu tanggal 10 Oktober ya, jam 11 malam. Yang ini hari Kamis juga. Mungkin KPI bisa diubah jadi nobar ya di hari Kamis di sini jam 11 mungkin. Tapi kalaupun gak nobar ya udah silakan nonton di rumah masing-masing, dan mungkin di sini juga ada beberapa yang siaran juga ya. Ya sebenarnya materi gue udah habis. Oke, terima kasih. Gue Raihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali buat Raihan. Tadi dia sempat ngomong mau beli jersey Erspo di FX kan. Kalau udah nyium teater JKT48, emang kecium apa di situ? Gua kira bau ini di toiletnya. Dia doang yang tahu. Jangan dimasukin ini, jangan dimasukin. Serem bro, bahasa bro. Ultrasnya lebih serem bro daripada Ultras Garuda bro. Oke, selama ini udah penampilan dari Raihan teman-teman. Abis ini langsung aja. Ini yang katanya pengen gabung tapi ke DPI Muda tapi udah nggak cukup umurnya. Oke, sering juga datang di komunitas Pandit Indonesia, mungkin udah ke-5 ya mas ya. Oke, untuk itu langsung aja kita sambut. Ini dia Pak Ismail dari Tangerang. Halo, selamat malam semuanya. DPI Muda ya. Secara KTP dan tampang saya udah nggak bakal masuk tuh. Jadi bisa ditambah mungkin segmennya DPI Om-Om atau apa. Jadi biar saya bisa masuk gitu. Ini bahas apa ini? Temanya apa? Oh bebas. Tema nyindir aja ya. Jadi kebetulan saya nonton DPI kemarin Senin sama Rebo. Auranya beda gitu ya, fresh gitu ya. Jadi lebih bebas gitu ya. Mungkin ya ada satu faktor penentu gitu kan. Kenapa bisa itu? Tidak boleh dieksplisitkan. Nanti saya dikatain. Jadi gini, terkait itu saya mau bahas tentang ini. Dikotomi antara pandit data dan pandit yang menonton langsung. Jadi ini seolah-olah kalau pandit data itu apa ya, dianggap sering ini ya, kastanya lebih rendah atau diolok-olok gitu kan. Saya selalu melihat begini, data itu memberikan gambaran kasar ya, sedangkan untuk mengambil kesimpulan kita butuh untuk menonton langsung. Jadi saya kasih analogi yang sederhana ya. Misalnya gini, teman-teman misalnya mau apply kerjaan lah. Data itu CV Anda.
untuk memastikan bahwa Anda itu qualified, interview kan, itulah proses untuk melihat langsung kualitas. Jadi di CV itu kan tertulis ya, misalnya TOEFL-nya 550, ketika di interview kan dites kan, ngomong misalnya conversation sederhana, bener nggak nih? Bahasa Inggrisnya segini, TOEFL-nya segini, ternyata nggak bisa, oh berarti entah mungkin TOEFL-nya ngeprint di mana gitu kan, gitu. Jadi itu ada, saya kurang nyaman kalau ada dikotomi, oh ini pandit data lah, pandit komputer, atau yang melihat langsung itu punya kasta yang lebih tinggi. Saya kira itu harusnya coba itu agak dirubah lah gitu ya. Ini temanya nyindir kan gitu kan. Jadi kembali ke tadi, bagaimana kita melihat pertandingan. Data itu kan gambaran kasar sebenarnya. Gambaran kasar misalnya begini, oh possession 60%. Kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tim ini memang mendominasi pertandingan. Kita bisa lihat possession-nya itu seperti apa, passing-nya kemana, ke depan atau cuma muter-muter di back-nya. Jadi gambaran kasar dari data itu kita validasi dengan menonton langsung. Jadi dua hal ini ya jangan dibeda-bedakan, jangan dipisahkan seolah-olah kalau pandit data itu, saya nggak suka yang menyebutnya pandit data ya, itu dianggap bukan pandit gitu ya. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Nah, contoh lagi bagaimana data itu memberikan gambaran kasar ya. Misalnya begini, tentang timnas misalnya, kita selama ini kan berpendapat pertahanan timnas sudah solid ya. Tapi sebenarnya dari data itu kita bisa lihat, oh shot yang mengarah ke gawang kita ternyata banyak loh di 2 pertandingan kemarin. Itu kan berarti ada apa ya? Ada hal yang nggak tercapture kalau kita nonton langsung. Kita mungkin berpendapat secara subjektif, kita melihat, oh pertahanan timnas kita udah bagus, tapi ternyata oh kurang 1 menit, nyindirnya kurang banyak nih. Ya, jadi dari data itu kita bisa lihat, oh ternyata pertahanan timnas kita masih perlu diimprove lagi, gitu ya. Sebenarnya sih saya mau nyindir Ten Hag, tapi waktunya kurang 1 menit. Boleh nih? Boleh ya, extra time ya. Oke. Kalau masalah tentang Ten Hag ya, saya merasa Ten Hag kalau misalnya mau dipecat harusnya ya tahun kemarin, akhir musim kemarin. Nanti mungkin bisa dikoreksi oleh Mas Aryo atau Mas Rizal atau teman-teman yang lain. Tahun kemarin itu kan ada pelatih yang nganggur ya, Hansi Flick ya. Itu masih Milan Allegri. Oh ya, kan maksud saya pernah nggak ada approach dari MU ke Hansi Flick? Ke Tuchel sekarang? Ya, yang musim lalu ya. Maksud saya cenderung kurang setuju sebenarnya kalau misalnya kita mengganti pelatih di pertengahan musim ya. Kecuali kalau misalnya ada pelatih bagus yang lagi nganggur. Mungkin contoh terbaik ya Liverpool dulu waktu Brendan Rodgers dipecat karena ada Jurgen Klopp yang lagi nganggur kan. Akhirnya it works gitu kan. Jadi saya lihat kalau misalnya MU bisa approach Hansi Flick tahun kemarin ketika dia baru dipecat Jerman, mungkin kondisinya bisa jauh lebih baik daripada sekarang. Kira-kira itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Ismail dari Tangerang, dan sebuah kehormatan juga teman-teman. Malam ini kita keadaan Mas Gibran Raka Buming Raka. Sebuah kehormatan kedatangan wakil presiden kita. Sore Pak, malam Pak, grogi Pak. Oke, langsung aja teman-teman. Setelah ini juga yang sering juga datang di komunitas Bandit Indonesia, bukan pertama, bukan kedua, tapi udah berkali-kali. Langsung aja kita sambut. Ini dia, Togi dari Jaktim. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama gue Togik. Sebelumnya gue pengen ucap terima kasih buat The Bread Media karena ini udah keempat kalinya gue tampil di sini.
Mungkin minggu lalu KPI lagi off, kemudian 2 minggu yang lalu gue yang off, gue nggak datang. Tapi gue izin ke ketua kita, ke Bang Rijal, Bang Rijal, ya Bang Rijal. Gue izin ke Bang Rijal, gue DM dan langsung dibalas loh. Gila, bahkan gue di fallback, gokil gak sih? Gue di fallback ke Bang Rijal gitu loh. Seorang Bang Rijal gitu, pandit naik daun 2024 ya. Tapi gua harap sih kalau nanti kedepannya semakin naik, Bang Rijal tetap rendah hati gitu ya kan. Jangan nanti ketika syuting di DPI lagi syuting malah main HP gitu, jangan HP ya gitu. Terus ntar misalnya nih Bang Daju lagi host gitu, Daji host kan, kemudian nggak ditanya, terus moodnya jadi jelek gitu, jangan sampai kayak gitu gitu. Oke. Oke. Bahaya yang ngeri ya. Oke, waktunya 5 menit. Gue bakal bahas yang ngeri-ngeri juga. Gue bakal bahas pelantikan DPR. Enggak. Soalnya gue tertarik gitu, maksudnya ini pelantikan DPR atau penghargaan infotainment gitu kan, banyak artisnya soalnya. Buat pelantikan DPR kemarin. Oke, gitu ya. Oke, tadi sebelum gua kesini, gua buka IG Jebret Media dulu. Apakah tema hari ini harus bahas timnas? Kalau seandainya bahas timnas lagi, berarti gue keempat kali bahas timnas. Ternyata enggak, bebas gitu kan. Nah, gue takutnya kalau nanti tadi gue bahas timnas lagi, yang udah ngeliat berkali-kali gue tampil, ini orang bahasnya timnas mulu, nggak paham liga luar kali gitu ya. Padahal mah, ya ayo diadu aja mau secara taktik atau pandangan lain boleh gitu loh. Cuman gue benci nih ngeliat, tepuk tangan dong buat DPI Muda dari Jebret, program baru. Cuman gue suka benci ngeliat komen-komennya. Banyak yang komen, ya elah juga baru lahir tahun kemarin udah bahas bola, tahu apa tentang bola kayak gitu. Maksud gue ini mau bahas bola apa mau adu umur gitu loh. Iya gak sih? Banyak yang bilang misalnya, makasih. Bilangnya Terry Henry, emang ketika kalian nonton Terry Henry main kalian udah nonton gitu. Banyak komen kayak gitu. Oke, jadi sekarang gue pengen bahas klub gue, Chelsea. Ada 2 pakai baju Chelsea walaupun Mas Gibran gitu ya. Dari Chelsea kan? Oke, gue pengen bahas tim gue Chelsea. Sebenarnya gue belum nyampein ini tim kesukaan gue karena memang momennya nggak tepat gitu. Bukan berarti karena ketika lagi trennya positif baru gue ngaku-ngaku jadi Chelsea gitu. Bahkan gue sebelumnya udah sempat ngobrol di depan Mas Yuno, masih ingat gue bilang Chelsea bakal di atas MU? Buktinya ngomong kayak gitu kan. Nah, itu bakal inget kan? Nah, sebenarnya gue pede bukan karena Chelsea yang bagus, tapi karena MU yang goblok sih. Gitu. Gue nggak tahu MU-nya apa yang Ten Hag-nya gitu. Makanya kalau masih ada yang ngebela Ten Hag, kocak sih gitu. Masih ada yang ngebela Ten Hag. Gue pengen bahas permainan Chelsea. Pertama gue bahas pelatihnya itu Enzo. Enzo kan, bener kan? Bener kan Enzo? Nah, gue ngerasa Enzo ini punya sesuatu yang ingin dibawa di Chelsea gitu. Enzo ini kan salah satu murid dari Pep juga ya. Jadi jangan heran kalau nanti kedepannya semua akan Pep pada waktunya gitu. Jadi bakal mainin permainan ala Pep gitu. Yang gue lihat Chelsea, ada yang nonton Chelsea nggak beberapa pertandingan terakhir? Nonton. Formasinya apa bang? Oke, mungkin lebih tepatnya 4-2-3-1 ya, dengan double pivot Enzo sama Caicedo. Tapi faktanya di lapangan kalau kalian lihat itu Chelsea lebih sering build up dengan 3 back. Fofana invert ke tengah, yang mana itu memberi ruang Enzo untuk lebih up. Bahkan ini gue lihat ya permainan dari Enzo, ini khususnya Enzo seringkali melebar ke samping untuk membuka ruang di final third lawan, sehingga si Jackson bisa jemput bola, itu ruang untuk Jackson. Jackson ini kemarin gue tonton di DP Muda, Bang Rijal bilang paling underrated ya bang. Mungkin iya, terutama di bagian mencari posisi. Pemilihan posisi mencari ruang kosong itu bagus banget. Bahkan di gol dia lawan West Ham yang Chelsea menang 3-0, itu dia yang narik pemain, dia juga yang ngisi ruang kosong itu gitu loh. Itu umpan dari Caicedo. Nah, dan menariknya dari Enzo yang gue lihat ketika tim lawan bermain defensifnya rendah, dia memanfaatkan Enzo dengan melebar ke samping sehingga terjadi ruang di final third. Itu ruang untuk Jackson. Nah, sebaliknya ketika ngelawan Brighton kemarin, gue kaget lihat permainan Brighton.
itu tinggi banget gitu. Bahkan Brighton ini kan tim kedua tertinggi garis pertahanannya setelah Manchester City. Cuman ketika itu udah nggak works gitu, kenapa masih dilanjutin gitu? Itu waktu lawan Brighton kemarin menurut gua Chelsea biasa-biasa aja, emang Brighton aja yang terlalu ngambil resiko. Kalau kalian lihat Enzo tinggal ngambil ke samping, tuh kemudian Palmer juga, udah Palmer tinggal umpang diagonal aja ke Jackson. Baik itu ke Madueke sama Sancho. Dan menurut gua untuk lini depan Chelsea udah ya walaupun masih beberapa pertandingan tapi udah menemukan titik. Artinya kalau kalian di sini masih ada yang bilang Chelsea 45 pemain segala macam, berarti kalian kemakan media doang. Karena kalau kalian lihat itu pemain Chelsea udah fix siapa yang line up, siapa yang jadi sub gitu. Nah kalau kalian lihat juga di depan udah pakem lah menurut gua. Dia pakai Neto, dia pakai Sancho, dia pakai Madueke, Palmer sama Nicholas Jackson. Tapi kalau dia main di Liga Eropa Conference League dia pakai Neto sama Mudryk dan lain-lain gitu. Cuman yang sedikit shaky menurut gua di bagian pertahanannya. Menurut gua alasan kenapa pertahanan yang kurang bagus itu gara-gara tidak ada seorang leader. Tidak ada seorang leader. Tadi dengarnya apa Mas? Nggak ada seorang leader. Kalau kita lihat kan beberapa pertandingan terakhir itu, maaf Bang salah ngomong. Beberapa pertandingan terakhir itu kan Colwill sama Colwill. Nggak apa-apa. Biar lucu aja. Itu ada Colwill, nyebutnya apa sih yang bener Bang? Colwill ya? Oke. Colwill sama Fofana. Nah itu secara kualitas mungkin gak terlalu buruk, tapi gak ada yang jadi leader. Jadi kehilangan Thiago Silva sedikit mempengaruhi, tapi ya mungkin tinggal nunggu waktu aja, bisa dicoba back yang lain kayak gitu. Oke, udah habis belum Bang? Oh udah habis, oke. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Colwill. Tepuk tangan buat Togi dari Jaktim. Colwill ya. Bukan cowok yang lain. Jangan. Oke teman-teman, karena kita sudah kedatangan Bapak Wakil Presiden kita. Tidak afdol sebenarnya kalau kita tidak mendengar sambutan dari beliau. Untuk itu, karena ini udah ngobrol juga di belakang, langsung saja teman-teman kita sambut. Ini dia, Joshua. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam kecuali untuk fans MU ya. Nggak dilihat sama tim yang papan tengah gitu ya. Sebelum mulai gue disclaimer, gue bukan akun Fufafa ya. Bukan pemiliknya. Jadi hari ini kita ngomongin bola. Tentu kalau udah lihat baju gue pasti ngomongin Chelsea. Jujur gue juga baru tahu rupanya ada juga yang sudah ngomongin Chelsea sebelumnya gitu. Karena tadi gue mau punchline-nya ya istilahnya, tahu kan kenapa Chelsea baru muncul sekarang gitu kan, dengan sebelumnya komunitas sudah ada, kenapa baru sekarang muncul, karena kan akhirnya baru kemarin September Chelsea unbeaten selama 1 bulan penuh gitu kan. Cuma mungkin berbeda dengan mas sebelumnya, mungkin gue cerita mau curhat mengenai begitu begitu diolok-oloknya Chelsea gitu ya, 2 musim terakhir gitu ya, kayak gue sakit hati banget lah gitu ya Chelsea olok-olok. Gue inget banget kan gue juga gabung sama Chelsea Jakarta gitu ya, kita nonton final lawan Liverpool Carabao, kita ngemper gitu ya di Basura gitu ya, malam-malam tengah malam, ujung-ujungnya kalah sama Liverpool gitu ya kan, dengan segala peluang-peluang di depannya itu benar-benar miris banget. Cuma dari semuanya itu ada 2 hal yang mau gue sampaikan. Sebenarnya Chelsea itu nggak bisa dikatain sebegitunya gitu ya. Ada 2 alasan. Pertama, gue akan selalu dengan tegas mendeklar bahwa Chelsea adalah tim Inggris terbaik dekade yang lalu. 2010 sampai 2020 Chelsea menurut gue adalah tim Inggris terbaik. Kalau dekade sekarang mungkin akan City gitu, hitungannya kan 2021 sampai 2030. Cuma gue kan selalu bilang Chelsea adalah tim terbaik di dekade sebelumnya gitu, 10 tahun terakhir. Kenapa? Coba kita lihat pialanya, Champions League dapat, Premier League dapat, Carabao dapat, final FA dapat gitu ya. Kalaupun nanti dibilangnya bang, lu kardus banget cuma piala doang gitu kan, kardus banget gitu kan. Coba lihat di finalis FA Cup dari 2016 sampai 2020 Chelsea semua. Meskipun dia selalu menang, kan pernah kalah sama Leicester, pernah kalah sama Arsenal, tapi dia konsisten finalis ataupun semifinalis di FA Cup dalam rentang dekade kemarin. Bahkan kalau teman-teman aware, sebenarnya di tengah dualisme ataupun bukan dualisme ya, ketat-ketatan antara Liverpool dengan City dalam beberapa tahun terakhir, tim Inggris terakhir yang menang Premier League adalah Chelsea gitu ya.
Dan gue yakin Chelsea akan menjadi tim selanjutnya ketika dominasi dua tim itu akan kelar gitu ya suatu hari nanti. Nggak tahu musim kapan gitu ya. Dan dari dua itu gue selalu yakin kok orang bisa gitu ngatain Chelsea segitunya di musim terakhir ketika orang lupa begitu digdaya Chelsea di masa-masa itu gitu ya. Dan yang kedua, menurut gue yang kita perlu fair juga ketika nilai Chelsea adalah Chelsea bisa sehancur itu gitu ya, porak-poranda 2 musim lalu ya karena politik populis dari pemerintah setempat gitu ya, Pak Boris Johnson waktu itu. Dan jujur buat gue pribadi, pernah nggak sih teman-teman ngelihat tim bola 5 liga teratas dalam era modern yang ngalamin momen kayak gitu ya? Chelsea jatuh bukan karena mismanagement, Chelsea jatuh bukan karena pemiliknya pelit gitu ya, tapi karena intervensi dari pemerintah setempat. Mungkin kalau gue bandingin paling modelnya kayak pemain FC Mainz ya, yang waktu itu yang support Palestine terus kemudian dia kontraknya diganggu gitu ya, atau kayak Mesut Ozil di Arsenal gitu. Tapi itu kan sifatnya intervensi ke satu pemain gitu ya, tapi ke satu klub kayaknya cuma Chelsea yang ngalamin hal seperti itu di era modern. Bahkan jujur buat gue pribadi, gue bener-bener sangat-sangat sedih ketika waktu itu ada momen di mana lagi press conference sebelum UCL Matchday, Tuchel waktu itu masih Tuchel gitu ya, pelatihnya. Waktu itu ditanya sama wartawan, Chelsea ini ngalamin pembekuan uang gitu ya karena kasus Rusia dan Ukraina. Gimana kalau misalkan nggak ada anggaran buat lu main di Champions League? Akhir Tuchel dengan bilang, ya udah kita naik bis, gue sendiri yang nyetir bisnya gitu ya. Itu benar-benar momen kayak seharusnya sebenarnya sedih harusnya, tapi maksud gue intinya sampai segitunya gitu ya, Tuchel sebagai workplace coach gitu ya waktu itu sampai nyetir sendiri timnya dengan Chelsea yang benar-benar diobrak-abrik sama pemerintah setempat gitu ya. Bahkan pada waktu itu sebenarnya menurut gua ketika Chelsea 2021-2022 itulah momen menurut gua sebagai fans Chelsea itu momen terkini di mana gua yakin Chelsea bisa menang Premier League. Karena waktu itu ketika teman-teman ingat waktu Chelsea bajunya catur-catur kuning sama biru, yang ada Lukaku, yang masih ada Ziyech, masih ada Pulisic, itu kan timnya dalam banget skuadnya kalau teman-teman perhatikan. Bahkan itu kalau nggak salah Mourinho sampai bilang tim yang bisa menang Liga Inggris waktu itu adalah Manchester City tim A, City tim B, dan juga Chelsea gitu ya. Karena waktu itu begitu dalamnya skuad Chelsea waktu itu gitu ya. Lu pernah nggak bayangin nggak sih Ziyech di bench gitu ya, seorang Pulisic di bench gitu ya, lu punya Jorginho, lu punya Kante, lu punya Mount, Werner, dan seterusnya, Lukaku gitu ya. Bahkan itu kalau teman-teman perhatikan juga waktu itu Arsenal sama Chelsea, bagaimana dia obok-oboknya Pablo Mari gitu sama Lukaku waktu itu ya. Dan itu momen dimana harusnya Chelsea bisa gitu ya untuk menang Premier League, tapi akhirnya intervensi dan akhirnya gagal. Dan dari semua itu gue mungkin sebagai penutup gue terima kasih khusus kepada Mas Aryo gitu ya, karena gue melihat dalam 2 musim terakhir dengan di tengah pundit DPI gitu ya, mungkin yang ngata-ngatain Chelsea, gue melihat ada oasis gitu ya, masih ada pundit Mas Aryo sering ngebela gitu ya, masih sering objektif masih menilai dengan baik gitu ya, fair soal Chelsea segala macam. Dan gue mau bilang terakhir, King Chelsea is back. Itu aja, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Gibran. Tadi ya curhatan dari fans Chelsea, boleh tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah sekarang udah ada tempat buat curhatnya ya Mas ya. Besok-besok kalau mau curhat nyoblos Ridwan Kamil deh. Karena ada mobil curhat. Ada mobil curhat. Bener kan? Oke, di sini ada yang sering nonton DPI. Tepuk tangan. Yang sering nonton konten-konten dari Jebret Media, tepuk tangan. Nah, setelah ini kita bakal dengerin ini orang di balik layar dari Jebret Media. Langsung aja kita sambut, ini dia Bang Gary. Terima kasih. Jadi gua Gary. Dulu mobil gua warna kuning. Oke, selamat malam teman-teman semua. Tepuk tangan dulu dong.
Pertama kali tampil depan kalian semua, mencoba untuk seperti yang Bang Valen bilang, coba anak-anak produksi itu berani untuk tampil ngomong juga. Jadi mencoba public speaking yang udah pernah kita ajarin si Bang Valen ajarin ke kita. Kan pertama katanya nggak boleh ngomong soal kebetulan, betul nggak? Ya nggak. Masih ada nggak tadi yang ngomong? Masih ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ngomong. Oh ya udah. Hah? Kesalahan apa, Mas? Ya, Mas Aryo anaknya udah kuliah ya, maklum. Oke, jadi ada beberapa hal yang pengen gue curahkan, yang pengen gue ceritain ke kalian semua. Terjadilah kejadian itu, yang memberikan dampak berhari-hari bahkan sampai detik ini. Semua orang seolah-olah kayak menghujat. Tapi gue bersyukurnya ya yang namanya Jebret Tim, mereka tahu penonton dari Jebret Media itu, bagaimana proses kita untuk memproduksi konten, itu benar-benar sangat support dengan timnas. Apapun pelatihnya, siapapun pelatihnya, apapun kategori usianya. Kalau kalian mau tahu, kita kategori U16 kita bikin live reaction semua pertandingan. Apalagi U20 semua pertandingan. SEA Games kita bikin dengan kualifikasi apalagi berar. Nah tuh Piala Asia waktu lawan Australia. Dan nah, Mas, siapa tadi? Gua gak ngikutin namanya siapa? Mantap, Joshua dari Depok. Bahkan tuh lengkap aja kita ambil, walaupun satu pertandingan. Ya karena dua pertandingan ya. Ya karena secara produksi itu udah nggak masuk akal lah jam kerjanya dan yang lain-lainnya. Karena itu mainnya di dini hari, nggak salah jam 1, jam 2-an. Akhirnya kita nggak melanjutkan, tapi kita sempat menayangkan bahkan buat live reaction di dua pertandingan itu. Itu yang pertama. Jadi orang-orang bahkan kita pun yang membuat narasi udahlah stop ngomong kata naturalisasi. Dia udah bilang, dia udah bela timnas, ya dia pemain timnas gitu. Gimana? Siapa yang palsu? Ya itu dia. Bahkan kita pun bilang, udahlah stop menggunakan kata-kata naturalisasi. Kita bilang ketika dia udah ngebela timnas Indonesia lah, dia pemain timnas gitu kan, mau apapun. Nah, gue juga men-challenge buat kalian semua. Jangan cuma timnas senior aja dengan pelatihnya Sinteyong, tapi kalian juga harus bisa support. Namanya timnas Indonesia, labelnya timnas Indonesia. Yang berbeda adalah kategori usia dengan siapa orang yang menjadi pelatih di situ, timnya, manajemennya itu harus kalian support juga karena apa yang mereka bawa adalah timnas Indonesia. Jadi jangan kalian kotak-kotakan juga dong. Kalau nggak mau kalian ngomong nyerang kita, oh katanya kita ini nih begini nih, ya kalian juga harus support sama timnas itu. Mas lagi nggak tanya jawab, lagi nggak tanya jawab nih. Ya. Tapi gue mengerti, bahkan kita pun tidak sebagai tim produksi tidak menutup komen, kita tidak mendelete komen, kita membebaskan kalian untuk bisa beropini, berpendapat. Bahkan ada yang bilang kalau unsubscribe, unfollow, ya silahkan. Kita juga nggak pernah minta kalian untuk ya udah kalau kalian nggak suka unsubscribe, enggak. Tapi kalau kalian masih suka dengan kontennya, kalian senang dengan yang kita produksi, ya silahkan kalian mau tetap ikutin. Nah yang kedua, pertanyaan soal pandit-pandit di DPI. Oke? Ini ada banyak nih. Bahkan kayaknya di sini bukan cuma satu orang yang domba Coach Justin di sini. Tadi siapa yang domba Coach Justin? Oke, Fajar ya. Gini teman-teman. Jadi Coach Justin itu udah lama sama kita. Satu, tetap kita selalu meluk up dia. Ada Mas Aryo, ada Aldi, ada Firzi, ada Rizal. Kok dikit amat ya? Siapa lagi? Bang Harpa. Apa? Tepuk tangan untuk Depok.
Jadi gini, pilihan panditnya itu variatif. Yang kita sajikan setiap hari itu, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu selalu berbeda-beda. Itu terserah kalian mau lihat. Karena kita memberikan opsi ini loh, ada nasi padang, ada lontong, ada soto. Kalian tinggal pilih gitu mau seperti apa. Tujuannya sama kok. Tujuannya sama. Kita secara kita dari tim produksi adalah konsisten untuk bisa bikin konten tentang sepak bola, yaitu dari DPI. Dan apresiasinya kalian masih tetap ada bersama kita. Itu artinya apa? Kalian masih suka sama kontennya, walaupun komennya gue tahu ini nih nggak ada Coach Justin, berarti gue mau nonton, ataupun sebaliknya. Karena yang perlu kalian tahu, kita tetap butuh Justin ya, bro. Kita tim produksi itu selalu dapat target. Lu bayangin, untuk satu hari kita berapa episode? Ada berapa episode? Satu kali tayang DPI satu hari? 4, ada 4 episode kan? Nah lu bayangin, dari 4 episode kita harus produksi 300.000 views. Dapat targetnya kayak ini suruh bikin surat pernyataan deh. Lu bayangin ada target. Jadi gue juga mau bilang, dengan hadirnya Koci pun itu pun mendompleng secara views kita. Itu nggak bisa kita akui dan pungkiri. Walaupun dengan tidak adanya dia, kalian bisa bandingin deh. Ini kan dia lagi liburan kan? Lagi liburan nih, udah dari minggu lalu nih, udah mau seminggu. Lihat siapa yang masih terus produksi konten untuk sepak bola. Ya kan, artinya mau ada dia pun tidak ada dia pun, tetap kita punya komitmen kok untuk tetap produksi konten untuk kalian semua. Itu. Tapi gue jujur udah kali keberapa kita KPI? Keberapa? Udah ke-6 ya penontonnya, yang hadir makin lebih banyak, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk tetap setia. Jangan lupa besok minggu ini akan ada sesuatu yang spesial. Ada yang suka ngomong pakai bahasa Inggris gak? Lo? Apa? Nama lu Yuno. Oh Yuno, makanya lu suka bahasa Inggris. Di minggu ini kita bakal ada satu DPI episode spesial karena pakai bahasa Inggris. Jadi siapa panditnya di situ, siapa hostnya di situ, nantiin aja. Pokoknya selalu ada inovasi yang kita coba berikan untuk kalian. Termasuk nanti pembahasannya di situ ada soal timnas Malaysia ya. Tahu nggak isu timnas Malaysia sekarang? Tahu kan? Itu kan. Nah, pokoknya itu teaser buat kalian. Nonton aja siapa panditnya di situ. Pokoknya kalian akan ngerasa pusing bahasa Inggris soalnya. Oke, itu ya sekian dari gua. Terima kasih, selamat malam. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Gary. Orang di balik layar Jebret Media. Jadi itu, kita satu-satunya yang ada ataupun tidak Coach Justin, kita tetap bikin konten. Respect. Semoga mencapai target terus ya Bang ya. Oke, karena di sini udah habis, tapi tadi udah ada yang ngobrol sama gua, katanya minggu lalu enggak. Dan dia udah kemarin sempat debut juga di Nalar TV katanya. Dan dipresent sama hostnya dari KPI, Komunitas Pandit Indonesia. Jadi nggak afdol kalau kita nggak dengerin hal-hal yang berbobot dari dia. Jadi langsung aja kita sambut, ini dia Yuno. Udah. Selamat malam semua. Selamat datang di Komunitas Pundit Indonesia. Oke, perkenalkan nama gue Yuno bukan Yono. Gue mau cerita sedikit ya tentang pengalaman gue yang kemarin diundang dari Nalar TV. Tapi sumpah gue nggak bohong, gue langsung di DM sama produsernya, gitu suatu kehormatan buat gue, bangga banget. Tepuk tangannya dong. Ya, gue sekarang mau inovasi sedikit ya. Gue nggak mau bahas tentang Liverpool terus, kan walaupun gue garis keras Liverpool. Kemarin karena di Nalar TV, gue jadi fans Manchester City. Gue gimmick di situ.
Gue langsung di DM sama produsernya, gue diminta untuk menjadi fans Manchester City. Dan di situ gue mencoba berusaha keras untuk mencari fakta tentang Manchester City. Nah, gue mau cerita sedikit. Ternyata jadi pandit itu benar, nggak semudah yang kita kira. Ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Jadi kita bahas tuh benar-benar harus ada tatanya, dari atas sampai bawah tuh harus terstruktur banget. Itu kata-katanya nggak boleh berantakan, benar-benar harus terstruktur. Dan gue kaget kemarin, oh ternyata jadi pundit tuh kayak gitu ya. Gue tuh apa yang Bang Riza rasain, gue rasain kemarin di situ. Gue langsung dibentak. Itu episode pertama gue langsung dibentak-bentak sama Bang Aldi. Ternyata kayak gitu ya rasanya jadi pundit. Apa yang Riza rasakan dibentak sama yang itu, gue juga rasain Jal. Iya kayak gitu. Tapi itu suatu pengalaman buat gue jadiin pembelajaran. Karena gue dari 6 kali acara KPI, 6 kali gue hadir walaupun bensin tinggal 1, gue banyak banget manfaatnya. Gue pernah diajak dari ke acara KPI untuk datang ke acara event nobar. Itu suatu manfaat, suatu ini banget ya, kebanggaan buat gue. Karena ternyata tuh KPI itu bener-bener ngasih banget buat kita gitu. Kan gue pengangguran ya, ini gue jujur, gue kan pengangguran. Itu gue bener ngebantu gue banget gitu. Walaupun gue sekarang udah jadi pandit. Tapi gue masih harus banyak belajar. Gue mau inovasi karena gue gak mau bahas tentang Liverpool terus. Gue mau belajar tentang timnas Indonesia. Siapa tahu gue bisa diundang di acara yang apa tuh, yang ada Coach Justinnya. Gak mau sebut namanya. Itu acara. Gue mau belajar lagi. Ternyata tuh dari situ gue belajar banyak banget dari Nalar TV. Itu ternyata tadinya bukan acara reguler. Itu pilot project. Jadi itu project masa depannya untuk Nalar TV biar naik reviewnya lagi. Apaan Bang? Dilanjut aja ya. Ya, gue tahu aja. Gue mau belajar lagi tentang fakta-fakta tentang sepak bola, apa yang harus gue ini dari Mas Haryo, terus dari Bang Aldi kemarin sama siapa itu yang ngomongnya nggak pernah santai, Labib siapa namanya? Iya, gue dibentak-bentak, walaupun gue kan temennya dia tuh jadi fans Manchester City, tapi gue dibentak-bentak. Gue sakit hati. Bang Abrar beneran Bar. Oh ternyata kayak gitu jadi pundit ya? Ya jangan ya. Tuh gue belajar dari situ. Ternyata banyak banget pembelajaran yang harus gue dapetin. Gue juga pengen muka gue dipasang di brandnya KPI. Gue 6 kali hadir tapi muka gue nggak ada. Gue juga pengen diajak di acara Santini Jebret Media, tapi gue nggak diajak sama Bang Valen buat bantu-bantu gitu, kayak bantuin Bang Abral di belakang layar kan gue bisa. Nggak perlu ya? Iya. Gue pengen kayak gitu, gue pengen belajar lebih baik lagi. Dan siapa tahu gue diajak di acara DPI Muda. Itu kan maksimal 30 tahun kan? Tapi umur gue baru 30 Bang, bener. September kemarin masih. Ya. Berarti gue nggak bisa Bang. Nggak apa-apa deh. Iya durasi ya. Tapi gue pengen belajar, semoga gue diundang. Gerardo yang baru datang berapa kali udah diundang Bang. Gue nggak diundang. Jebret, lu umur berapa Bang? Umur lo? Oh 24. Gue juga masih baru 30 Bang, September kemarin. Tapi nggak ada yang ngucapin Bang. Ya, gue pengen banget diucapin Mas Aryo, gue DM nggak pernah dibales loh, sumpah. Ya, itu pengalaman gue. Jadi manfaatnya banyak banget ya KPI ini. Bener gak? Setuju gak Bang Abrar? Kayaknya sumpah Bang, gue sebanyak naik ke sini apa yang gue omongin kayak salah mulu Bang. Bener Bang? Iya. Ya semoga gue diajak buat jadi host bareng Bang Pai, bareng Bang Dava Zulfikar di acara DPI Muda. Oke? Sekian ya dari gue, Yuno bukan Yono. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Emang gak penting ya sebenarnya. Kawan, tapi respect. Tepuk tangan dong buat Yuno. Oke, masih ada 2 lagi penampil kita teman-teman. Jadi karena durasi langsung aja kita sambut yang udah datang dari tadi, Mas Lehan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Raihan, gue dari Bekasi. Gue nggak mau bahas MU, pokoknya dah. Soalnya terlalu ribet lah masalahnya. Gue mau bahas ini aja, AC Milan. Karena selain MU gue juga dukung AC Milan. Gue dari 2010-2011, pokoknya zamannya Ibrahimovic. Itu gue udah ngefans sama AC Milan. Dan gue lihat pas musim ini aja ya. Pas musim ini dia tuh kemarin kalah kan sama Leverkusen 1-0. Untung aja 1-0 ya. Karena yang main tuh untung backnya Gabia sama Tomori, kirinya Theo, kanannya Emerson. Untung yang kagak dimainin itu si Pavlovic. Itu Pavlovic kalau nggak salah namanya. Itu back barunya AC Milan, baru direkrut dari RB Salzburg. Itu gue lihat tuh si Pavlovic itu 11-12 kayak Nicolas Sule. Tuh gede doang, tapi banyak errornya. Untung aja yang ditandemin sama Tomori itu adalah Gabia, walaupun ya Gabia dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak. Tapi untuk back yang untuk AC Milan bagi gue sih kurang ya. Terus gue juga kasihan juga sama Tomori. Tomori itu back kanannya Emerson. Ya Allah, Emerson ini orang parah deh ini orang. Emerson ini orang passing nggak bisa, nyerang nggak bisa, defend nggak bisa. Ya Allah nih, AC Milan ngapa beliin nih kayaknya gimana dari Spurs lagi kan ya? Tahu kan Spurs gimana kan ya lawaknya. Tapi Spurs sekarang lumayan bagus semenjak ditangani oleh Ange Postecoglou. Terus untuk bek kirinya kan Theo Hernandez tuh. Theo Hernandez tuh dibilang bagus, enggak juga, dibilang jelek juga enggak. Soalnya dia tuh udah kelihatan pas dia AC Milan main di UCL, kelihatan kan kelemahannya Theo Hernandez gimana. Dia tuh ngasal aja kayak dribbling, terlalu maju, selalu out possession. Makanya itu mudah di apa sih namanya ya? mudah ditembus oleh penyerang lawan. Makanya kalau bagi gua AC Milan kayaknya harus beli back kiri untuk pelapisnya Theo ya. Jangan sifatnya jangan kayak Theo lah, minimal harus tahu maju mundurnya. Terus oh ya, Rafael Leao ini dia itu sama kayak Theo Hernandez, kayak dia itu sama kayak Rashford, jarang banget track back, defense-nya juga jalan jogging doang. Kata gue kampret juga nih orang ya. Tapi kelemahan dia tuh pas lawannya parkir bis. Nah itu dia tuh selalu kebingungan untuk berkreasi di sepertiga akhir lapangan. Itulah kelemahan Leo kalau bagi gua. Makanya kalau lawannya lebih agak attack, Milannya low block, itu pasti Leo pasti bagus karena selalu dikirim bolanya langsung ke belakang back. Kan? Terus gue mau bahas Tottenham dah. Enggak. Ini Tottenham gue tuh bisa dibilang gue fans karbitannya Tottenham. Soalnya pokoknya gue bukan ngefans sih, maksudnya kayak gue seneng cara mainnya Tottenham pas zamannya Pochettino itu dari 2016 ya sampai 2019 akhir. Kan digantiin nama Jose kan pas itu gue suka tuh permainannya zamannya Pochettino. Terus tiba-tiba gara-gara emang udah nggak cocok sama pemainnya, jadi kan dipecat, diganti oleh Jose Mourinho.
Jose Mourinho, ya gue bilang sih dia tuh emang pelatih turnamen kalau bagi gue. Pelatih turnamen. Formatnya turnamen. Jadi dia tuh emang bagusnya turnamen. Untuk liga dia tuh kurang. Untuk mendorong untuk kayak jadi juara kalau bagi gue Jose Mourinho kalau untuk di liga bagi gue sih enggak. Makanya kan terbukti kan di Jose Mourinho itu di final Piala FA kalau nggak salah ya. Tiba-tiba kan dia kan dipecat. Nah, terus Tottenham kalah. Emang tolol nih Tottenham. Gak tahu kan Jose Mourinho kan pelatih turnamen ya, malah dipecat pas di final. Kata gue ya Allah, gimana lu maju nih tim. Terus zamannya Conte, gue nggak ngikutin banget karena terlalu jelek banget mainnya. Terus pas di zaman Ends ini gue serius, gue bener-bener nonton pas Tottenham main. Soalnya kalau gue lihat emang bagus. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rehan. Tepuk tangan sekali lagi dong. Keren. Malam hari ini kalau kita lihat banyak wajah-wajah baru dan gue bisa bilang ini salah satu malam yang paling seru sih. Tepuk tangan buat kita semua. Dan KPI malam hari ini bakal ada penampilan spesial. Yang ini pasti ger-ger nih. Biar beban dulu. Ini salah satu host di Jebret Media juga dan terkenal salah satu member dari podcast Ancur. Iya. Langsung saja kita sambut. Ini dia Bang Tias Darat. Joshua dari Depok, fans sama Chelsea. Kenapa Jo? Mantap, udah Joshua dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Joshua lama-lama kayak nonton Lenong nih. Oke, kalau itu mau lo Jos. Bet. Dia nggak ngeliatin gue lagi nih. Oke, jadi hari ini sebenarnya ada undangan dari beberapa minggu lalu dari teman-teman Jebret. Kalau Jebret Media bikin namanya KPI. Terus ini bagus banget dan gue yakin teman-teman dari Jebret Media udah bilang tujuannya KPI itu apa ke depannya gitu kan? Apa? YouTube. Dan lo tuh semua di sini tuh dari tadi duduk ada istirahat terus lo duduk di kursi-kursi ini tuh bukan tanpa sengaja. Tadi yang Gary bilang nggak ada kan yang bilang kebetulan, sama kayak di Pandit nggak boleh bilang kebetulan. Lo duduk di sini pun bukan kebetulan. Jebret Media sudah menyediakan surprise untuk lo semua. Ada di bawah kursi lo dalam itu. Lo biasa acara-acara begitu kayak ada dia gitu. Nggak ada. Hadiahnya kulkas gitu kan ya. Jadi menariknya adalah ini tuh pernah dilakukan oleh Bang Valen di kurang lebih 7-8 tahun lalu. Dia bikin namanya 360 Community, tujuannya untuk ngobrol dan orang belajar public speaking. Nah ini difokuskan untuk sepak bola nih, Pandit, karena payung besar Jebret Media adalah media olahraga, khususnya sepak bola gitu ya. Tujuannya adalah, gue tuh salah satu produk dari 360 Community Bang Valen. Gue tuh muridnya Bang Valen saat di Talking. Jadi ada Talking, sekolah public speaking gitu, punyanya Erwin Parangkuan. Sangkatannya Mas Aryo tuh ya, Erwin Parangkuan. Sangkatan lu juga Bang? Enggak ya, bukan. Pala sekolah sana. Gue belajar di sana, saat gue belajar, mentor gue tuh Bang Valen. Dan itu biayanya mahal. Waktu itu gue sampai nyicil. Gue belum punya uang pada saat, tapi gue nyicil dan dapat Bang Valen. Dan lu berada di sini gratis kan hari ini? Gratis, asal beda. Hah? Asal pesan. Oh emang gitu? Oh enggak. Gratis kan Jos? Lu gratis. Lu udah berapa kali datang ke sini Bang? Pantes 6 kali gratis sih. Belum jajan. 6 kali kesini belum jajan. Oke, yang lagi nonton boleh saweria buat dia. Nah,
long story short, gue kenal sama Bang Valen tuh di momen itu. Di momen gue jadi muridnya dia. Muridnya banyak. Dan waktu itu bayar kurang lebih satu angkatan tuh kurang lebih belasan sampai 20-an gitu ya. Bang Valen setelah itu gue lulus dari situ, Bang Valen nge-build Jebret Media besar dan lain-lain gitu. Pada satu kesempatan gue ketemu lagi sama Bang Valen dan Bang Valen tuh inget gue. Nah apa yang gue tanya, apa yang bikin lo inget sama gue tanya pada saat itu. Terus Bang Valen bilang, lo salah satu orang yang paling giat pengen belajar dan pengen tahu, dan dia tahu kisah kita masing-masing gitu. Bang Valen into banget sama perorangan. Jadi walaupun kayak dia nggak datang hari ini atau di minggu-minggu lalu bentaran gitu, dia tuh ngelihat kita. Dia tuh mandang dan tahu nih proyeksi ke depannya tuh kayak apa. Makanya bikin DPI Muda. Lu mau ikut DPI Muda? Yakin? Ini U30. Kalau lu masuk kenapa omnya ikut gitu? Nggak, gaya rambut aja udah nggak kayak U30 bro. Emang masih Jawa. Nah, jadi maksud gue, saat lo tampil ada di sini nih, dikasih kesempatan berapa menit? 5 menit. Ini gue sharing. Jadi gue sharing apa yang pernah gue dan teman-teman gue alami gitu ya. Bang Valen tuh masih ingat sampai dengan sekarang. Terus saya dikasih kesempatan dapat nge-host di DPI sampai dengan saat ini. Beberapa orang pun tahu gue di DPI akhirnya gitu ya. Karena gue memanfaatkan momen sekecil apapun pada saat gue ketemu sama orang-orang yang gue anggap bisa punya dampak entah sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Gue pengennya juga itu terjadi di sini gitu. Nah makanya saat lo naik di sini, waktunya cuma 5 menit memang. Tapi lo ngerti gak? Pundit nih, ini Mas Aryo yang udah bertahun-tahun di industri sepak bola, di industri pundit, tahu banget kalau pundit ini tuh dibayarnya tuh mahal. Dengan segala macam pengetahuannya dia, dengan segala macam ilmu yang dia punya. Jadi saat lo ada di atas ini, lo tuh harus terlihat lo itu layak dibayar mahal. Ini enggak? Gimana? Siapa nama lo bang? Tadi? Siapa nama? Yuno, Mas Yuno. Karena nggak enak pakai Mas ya. No. Mungkin lo nextnya akan ganti US biar lo yes di poster. Tadi keluhan lo adalah gini, gue memperhatikan tadi gue nggak mau naik, gue pengen datang doang, orang gue habis kerja baru kesini gitu. Kenapa gue akhirnya mau naik? Tadi lo ada keluhan salah satunya, gue udah 6 kali kesini, kenapa nggak pernah dijadiin poster nih gue? Gini, saat lo naik kesini, lo harus memikirkan semuanya, nggak hanya materi yang lo bawain, tapi tampilan lo di atas panggung. Serius, beneran, lo mau gimana pun yang dilihat sama orang itu adalah pertama penampilan. Ini acara ditonton ratusan ribu orang. Ya kan, dan lo datang itu di judge kita tuh nggak bisa dipungkiri di Indonesia tuh kita di judge itu by penampilan, paling satu penampilan. Jadi kan kita skillnya oke, tapi kalau penampilan lo enggak, lo kan antar dulu deh yang penampilannya oke dulu gitu. Sayangnya di industri entertainment di Indonesia tuh gitu ya Mas Arya. Sayangnya kayak gitu, sayangnya banget. Jadi saat lo ada di atas ini, gue pengennya sih. Ini sharing dari gue karena gue dan teman-teman gue ngalamin, jadi gue kayak kayaknya ada keseruan deh saat gue bisa sharing ini ke teman-teman gitu. Once lo ada di sini lo proper, lo punya style lo sendiri, lo punya apa ya personal lo sendiri. Mereka nggak mudah, nggak gampang kok untuk mereka, nggak sulit untuk mereka tuh nyaro muka-muka kalian di poster. Tapi saat lo jadi ada di poster itu kan wajah dari sebuah program, ya nggak? Kayak tadi masih ada yang pakai sendal, celana pendek. Lu ngomongin gimana ya? Lu ngomongin sepak bola Eropa, di mana industrinya ratusan miliar dolar di luar apa segala macam. Lo ngomongin timnas Indonesia, di mana mereka aja jadi model-modelnya Gucci. Terus kalau lo ngomongin kayak, jadinya lo dianggap kayak, ya lo nggak layak untuk ngomongin mereka karena lo nggak memposisikan diri layak untuk ngomongin mereka. Kenceng banget omnya. Serius, lo suka nggak suka, seneng nggak seneng, ini terjadi di industri kita bro. Sport, apalagi sport sekarang udah bukan masalah sport doang ya Mas Aryo ya. Sportainment, saat lo jago skill doang tapi lo nggak bisa mengentertainment, selesai. Wah udah kayak Coach Justin ada selesai. Tapi beneran, itu Coach Justin tuh patut dijadikan contoh, salah satunya perihal penampilan menurut gue. Gimana dia bisa survive masuk terus ke Gen Z walaupun usianya udah nggak Gen Z, dengan terus penampilan itu terlihat tetap masuk ke Gen Z gitu.
Lo nggak harus jadi orang lain, tapi lo punya style, tapi jangan terlalu cuek untuk ada di atas ini. Karena lo berkesannya gini, aku cuma 5 menit kok di acara KPI, isi waktu luang aja gitu. Tapi lo nggak tahu nih, setelah ini tayang, siapa yang nonton dan punya pemikiran apa saat lo nonton. Siapa tahu yang dia tonton itu adalah, oh ini yang pas untuk program gue nantinya, acara gue nantinya, peluang-peluang lain yang terbuka gitu. Tapi kalau dari secara tampilannya dia kayak, aduh bagus sih tapi tampilannya gini, itu kan jadi sayang banget gitu. Lo nggak tahu kapan berdampaknya 5 menit lo di sini, 1 hari kemudian, 10 hari kemudian, 3 bulan, setahun, 5 tahun ke depan gitu. Bener, Jebret Media segede ini bukan dibuild dari asal-asalan soalnya. Karena gue tahu gimana perjuangannya Gary, Abrar dan lain-lain. Lo lihat Gary, tadi dia nggak pakai kaos ini keluar, lo nggak pakai ini kan? Untuk naik ke sini dia pakai kaos biasa. Untuk naik ke sini, ini jaketnya dia masih ada tagnya, ya nggak? Masih ada tagnya. Nih kasih lihat Ger, masih ada. Tuh masih ada name tagnya. Nih, maksudnya gini, berarti Gary tuh tahu saat tampil di depan temen-temen, gue nggak mau asal-asalan cuma pakai kaos celana jeans doang gitu. Karena dia tahu dia akan ditonton dan jadi contoh teman-teman gitu. Di presentnya sebagai orang di belakang panggung Jebret. Berarti saat dia naik adalah dia wajahnya Jebret. Oh gini orang belakang panggungnya. Gitu. Jadi abis ini nextnya kalau lo punya penampilan yang oke, secara look, abis itu skill jagonya Mas Aryo dan teman-teman yang lain deh. Tapi secara look, tampilan dan lain-lain udah menarik, lo udah bisa ngambil hati teman-teman penonton gitu. Itu jadi nilai plus banget, dan semoga di minggu-minggu kedepannya terus membaik, jadinya ngikutin. Nggak harus yang mahal kok, semuanya nggak harus mahal, tapi yang penting mix and matchnya oke. Lo mau ngebahas apa kayak Joshua nih, tadi lo ngebahas Chelsea kan, gue sih belum datang saat lo jadi gue nebak aja. Tapi at least dia mempersiapkan apa yang mau dia bahas nih, bukan cuma sekedar gue karena suka Chelsea pakai, enggak. Tapi harusnya kayak, oh gue mau bahas Chelsea jadi gue pakai bajunya Chelsea apa segala macam. Itu juga udah cukup oke, tapi secara penampilan memang dipersiapkan gitu. Karena lo nggak tahu kapan siapa di mana yang nanti posisi lo akan duduk di atas bersama Rizal, terus siapa nama lo? Dava dan juga Ramli gitu ya. Canda but. Ya salah lagi. Kayak gitu ya, gue tadi diundang aja karena nggak dari gala premier, mungkin gue nggak jadi mau maju karena gue ngeliat tampilan gue cocok kayak kalau gue maju apa segala macam itu dipikirin. Jadi manfaatin nextnya 3 menit, 5 menit kalian untuk kedepannya, karena lo nggak akan tahu investasi lo 5 menit ini akan membawa lo ke 5 miliar lo berikutnya. Silakan yang mau daftar MLM saya dari saya Dias Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Dias Danar. Belasan tahun di industri radio, pengalaman juga di MC film ya Bang Dias ya. Udah kasih tadi beberapa masukan buat kita semua. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Dias. Dan penampilan dari Bang Dias tadi sekaligus menutup acara kita di Komunitas Pandit Indonesia malam hari ini. Thank you so much buat teman-teman sekali lagi yang udah datang. Gue mau apresiasi sekali lagi karena malam hari ini adalah salah satu malam yang paling seru dari KPI sejauh ini. Mantap ya. Jangan lupa minggu depan datang, dan jangan lupa pesan juga di Pasti Bisa Coffee. Pokoknya minggu depan kalau nggak pesen nggak akan gue bolehin maju. Pesen dulu, lu pesen abis ini ya, pesen ya. Ya. Siap. Hidup Bang Joshua. Hidup. Sekaligus gue Nazuf pamit dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di KPI minggu depan.